situ Oh, juga ada yang ada taman rekreasi baru kan situ. Nah iya, kebetulan iya, iya. di dekat pulangnya ada sepupu-sepupu saya, tempat saya menginap kalau saya ke sana. Oh, datang Maki, jadwal ulang. Iya, insya Allah Bang Cuma. Siap, Lanjut siap. lagi. Besok itu ada pengunjung sudah daftar. Untuk Sabtu sudah full kayaknya dengan kecuali Ahad. Izin saya ambil kembali nomor antum nanti di Ustadz Arif ya. Boleh, silakan, Iya. silakan Nahi. Oke, lanjut. Iya, makasih. Saudara-saudara sekalian, muslimin dan Selamat muslimat. tengah hari Zuma. Ah, Bentar dulu loh Genos. Waduh. masalah generasi. Masih dia percaya Yesus curi keldai. Saya buat pengantar dulu teman-teman sekalian, nanti tinggal ditanggapi ya. Masih Demio dulu, bodoh. demio dulu loh Genos. Kalau enggak saya lempar ke Kalau neraka. masih percaya Yesus curi keldai, masih bodoh. Ini Ya ada itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan kami yang mengatakan. Kalau kami, Nabi yang datang ke tengah Bani Israel itu ada manusia suci, suci dari fitnah, ya, bahwa dia mencuri keledai seperti yang ada di Bible. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kami tidak beriman kepada tuduhan dan fitnahan seperti itu. Itu terlalu kejam terhadap Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika datang, tak ada sedikit pun ajaran yang terlontar dari lisannya seperti yang diimani oleh saudara kami Kristen hari ini. Begitu juga Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen atau Kristos. Yesus tidak pernah menyebut kemudian kata itu. Yesus tidak pernah menyebut kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Yesus tidak pernah menyebut kata gereja. Yesus tidak pernah menyebut Natal. Yesus bahkan tidak pernah menyebut kata Paulus, Lukas, Markus. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik. Yesus tidak mengenal itu. Saksi Yehova, Yesus tidak mengenal itu semua. Yesus tidak pernah disebut Kristiani. Tidak pernah disebut Kristiani. Jadi siapa yang mengajarkan saudara-saudara kita Kristen ini dengan pola keagamaannya hari ini? Misalnya ketika mereka mengajarkan bahwa ketika masuk Kristen maka dosa-dosa kita ditebus. Dengan kata lain, begitu masuk Kristen, dosa manusia tak ada lagi karena dosa mereka sudah dihapuskan. Al-Quran mengatakan, wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, tabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khatayakum, dan kami akan menanggung, memikul dosa-dosa kalian. Kata Allah, wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai'. Padahal mereka sedikit pun tidak akan pernah sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka akan meraung-raung di neraka untuk kemudian menikmati dosa yang mereka perbuat. Mereka nggak akan sanggup. Tapi Tuhan tetap saja akan menyiksa mereka dengan siksaan yang kekal. Innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka ini adalah benar-benar pendusta. Jadi kalau ada orang dari lorong ke lorong mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam kelompok mereka dengan iming-iming
dosa ditebus, itu adalah pembohong besar. Karena tidak ada kita menemukan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, netek kepada manusia, lalu mati nebus dosa manusia. Itu enggak ada pola itu. Maka Al-Quran mengatakan, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka sungguh benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang telah dimurtadkan dan orang-orang yang dipengaruhinya, baik itu anaknya, istrinya, tetangganya, siapapun yang telah mereka ajari untuk ikut seakan-akan dosanya itu ditanggung oleh orang lain, maka sungguh mereka telah menanggung dosa-dosa tersebut. Dan pada hari kiamat kata Allah, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Jadi Allah mengatakan mereka itu pembohong, mereka itu pendusta, mereka itu adalah orang yang suka berkata sesuatu tanpa data. Mau buktikan kebenaran Al-Quran ini? Silakan Anda naikkan Kristen, tanya kepada mereka, di mana dalil di dalam kitabnya orang Yahudi dosa ditebus dengan cara membunuh manusia lain. Dosa ditebus dengan cara menggantung Tuhan sendiri. Dosa ditebus dengan cara dosa dilimpahkan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhannya sendiri, lalu digantung, dibunuh oleh manusia itu sendiri. Itu dalilnya di mana? Pasti mereka tidak mampu menunjukkan dalil itu, tapi mereka selalu berkoar-koar bahwa dosa mereka ditebus karena Tuhan mereka datang, Tuhan mereka kasih, maka dia Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Dalilnya kita minta dari Tuhan sendiri yang mereka imani, itu tidak akan pernah bisa mereka tunjukkan. Karena Al-Quran mengatakan mereka adalah pendusta yang pada hari kiamat nanti akan ditanya tentang kedustaan yang selalu mereka ajarkan kepada orang lain. Itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Pada hari kiamat nanti mereka akan ditanya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia ciptaanku bernama Yesus? Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, dan Yesus pun mengatakan itu, dan dituliskan di dalam kitab Matius 7:22 sampai 23. Jadi teman-teman sekalian, ini untuk anak-anakku umat Islam, adik-adik saya, jangan pernah tergoda pindah ke dalam agama Kristen, meninggalkan agama Islam yang adalah dinul haq. Jangan. Ingat sekali lagi, apapun yang mereka jadikan sebagai prosesi-prosesi keagamaan, itu tidak ada dalilnya. Ibadah minggu, tak ada dalil. Menyembah Yesus, tak ada dalil. Natalan, tak ada dalil. Semua yang ada dalam prosesi keagamaan mereka, itu tak ada dalilnya. Bahkan sekedar untuk menjadi Kristen saja, itu tidak ada perintah dari Yesus. Begitu saudara-saudaraku, lasok bolong dimanapun berada. Lanjut. Silakan, ada dua Kristen, Kak Jiro, Mas Aha. Iya. Selamat siang Bang Zuma. Iya, selamat siang dulu. Bang Herman, selamat siang Bang Herman. Selamat siang Bang Arif, Zuma, semuanya. Iya, siang. Pak Ketum, Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guruku semuanya, tafadhol lanjut. Ya, monggo Kak Jiro duluan, silakan masuk Ya. menanggapi. Iya Bang, begini Bang Zuma. Kenapa di semua batu nisan umat Islam itu bin atau binti diikuti nama bapak? Tidak ada yang nama ibu. Bukankah ibu juga dari garis keturunan Adam Bang? Itu Bang. Iya, kenapa dia disebut ibu? Supaya dia disebut bapak, supaya dia ketahuan ini anaknya siapa. Kalau dia disebut ibunya, siapa bapaknya?
karena ibu bisa jadi suaminya beda. Itu. Karena di dalam Islam wanita yang sudah meninggal suaminya atau bercerai, mereka bisa menikah lagi. Nah, kalau anaknya ini meninggal mengatasnamakan ibunya, itu tidak diketahui bahwa bapaknya siapa. Misalnya wanita tersebut memiliki 2 suami. Nah, anaknya ini pakai nama ibunya siapa bapaknya. Tapi kalau sudah ketahuan bapaknya, itu nanti akan tahu siapa ibunya. Seperti itu, saudara. Kemudian yang kedua, kalau dia disebutkan ibunya bukan bapaknya, nanti ada orang yang sembah karena dipikir, wah ini kuburnya orang yang tidak memiliki bapak tapi lahir cuman karena ibu. Itu, saudaraku. Iya, iya Bang. Nah itu Bang. Nah karena berdasarkan fakta kalau di batu nisan umat Islam itu hanya bin atau binti nama bapak, bisa nggak aku berasumsi bahwa yang menghubungkan umat Islam dengan Adam itu adalah melalui jalur bapak, bukan melalui jalur ibu, Bang? Enggak, ibu juga adalah keturunan Adam. Wanita keturunan Adam, bahkan Hawa pun adalah manusia yang dicipta dari raga Adam. Jadi semua kita yang namanya manusia laki perempuan pasti keturunan Adam. Ya kembali lagi Bang. Kalau garis keturunan Adam itu juga bisa melalui ibu, nah itu tadi kenapa tidak ada batu nisan umat Islam yang bin atau bintinya nama ibu? Kan di situ masalahnya. Ya, itu bukan bertanda bahwasanya ini keturunan Adam atau tidak. Itu tadi sudah dijelaskan supaya ketahuan bahwa nama ibu bapaknya ini si fulan. Begitu, saudara. Bukan berarti itu ini bukan keturunan Adam ini. Kenapa larinya ke sana? Gak ada hubungannya. Inti pertanyaan aku begini, Bang. Jadi karena Yesus itu tidak punya bapak, berarti Yesus itu tidak terhubung ke bapak. Berarti dia bukan dari garis keturunan Adam gitu Bang, yang aku mau sampaikan. Oh, tidak begitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah ibu, mampu menciptakan manusia tanpa ayah, mampu menciptakan manusia tanpa ibu, ada ayah. Dan Tuhan pun, jangankan itu, Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa bibir lengkap, tanpa hidung lengkap, tanpa jari-jari lengkap, tanpa kuping, tanpa mata, tanpa gigi dan seterusnya. Tuhan itu maha kuasa. Itu pelajaran kepada kita manusia supaya tidak sombong. Aku ini maha kuasa. Kamu pikir dengan keilmuanmu kamu sanggup. Tuh lihat tuh. Saya bisa menciptakan manusia yang begitu sempurna tanpa seorang ayah. Tuh lihat, aku menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Tuh lihat, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Itu kita disuruh berpikir, bukan disuruh berhayal. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus lahir tanpa ayah, tapi dia berasal dari ibu, yang mana ibunya punya ayah, ya sama aja. Bukan itu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dengan dia menciptakan Yesus tanpa ayah, Isa tanpa ayah, bukan berarti supaya manusia berpikir begitu, enggak. Justru itu diciptakan sebagai tanda kepada Bani Israel yang sombong, bahwa pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Makanya disebut dia berasal dari Roh Kudus, berasal dari Roh Suci, berasal dari kalimat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki. Maria, ya paman, hamil. Itu perintah dari Tuhanmu. Hamil. Lahirkan seorang manusia suci bernama Yesus. Lahir. Kalau hari ini turun perintah sekiranya bisa. Bom, hamil. Lahirkan seorang laki-laki bernama Edis. Lahir. Tuhan mau. Kenapa tidak? Tapi kan sudah 60 tahun lebih. Bom hamil, lahir-lahir anaknya. Hamil aja terus. Kenapa begitu? Ya Tuhan yang menghendaki. Dia dicipta tanpa anus. Begitu saudara. Iya Bang. Oke Bang. Satu lagi Bang. Ya.
aku bisa buktikan ada sesembahan yang bukan Tuhan, Bang. Nah, ini Banyak. buktinya. Ah, Banyak. Nah, ini buktinya, Bang. Bang Zuma ini bukan Tuhan, betul kan? Iya memang. Tapi Bang Zuma ini sesembahan buat anak-anaknya Bang Zuma. Oh salah. Salah. Ini kalau sesembahan itu berasal dari akar kata hamba. Anak-anakku menghambakan diriku, tergantung konteks. Menghambakan diri artinya tunduk kepada aturan orang tua. Konteks. Ketika anak-anak saya tunduk kepada orang tua saya, kepada saya sebagai orang tua mereka, maka mereka tunduk dalam kapasitas dia sebagai anak dan kapasitas saya sebagai bapaknya. Tapi mereka tetap menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nah, kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu Rabb, tergantung konteks. Kalau Anda mengatakan saya ini adalah sesembahan, ya, tergantung konteks. Sesembahan dalam arti kata anak-anak saya tunduk kepada aturan mainnya saya sebagai bapak manusia, yes. Tapi kalau dia tunduk sebagai hamba kepada pencipta, itu tidak. Tergantung konteksnya. Makanya beragama itu kudu wajib menggunakan akal. Jangan rusak kayak bom-bom. Perut membuncit, otak mengkerut, mengecil. Begitu saudara. Ya, oke deh Bang Arif, gantian sama Bang Herman itu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Ternyata Pak Bom Bom ini sangat terkenal sekali ya. Sampai Bang Juma juga nyenggol terus. Iya, maksudnya bom yang saya maksud di sini Iskat, temannya Ateng. Iya, iya. mengerti. Ya. Jadi benar kata Bang Juma ya. Di mana dikatakan kalau dengan matinya Yesus tersalib jadi dosa dihapus. Ah, nggak ada. Tapi capek Bang Juma nyarinya ya kan, nggak akan ada. Saya juga nyari, nggak ada. Paling ada pernyataan Om Paulus yang terkesan seperti itu, ya kan? Dia menjadi kutuk karena kita. Tapi aku nggak sependapat dengan pernyataan Om Paulus. Kalau maksud pernyataannya adalah dengan tersalibnya Yesus menjadi itu alasan Yesus bisa menghapus dosa. Tidak. Yang saya simpulkan kenapa Yesus bisa menghapus dosa, kenapa dia punya otoritas? Karena ada yang memberi otoritas. Sebelum Yesus tersalib pun dia sudah melakukan hal itu. Jadi bukan karena tersalib. Tersalib itu konsekuensi. Gitu saya rasa. Jadi perkataan Bang Juma ini betul. Harus diapain teman Kristen? Apa namanya? Dia direnungkan. Enggak salah pernyataan ini. Betul. Lanjut Bang Juma. Jadi begini saudara, ada data yang menarik di dalam kitab saudara Kristen. Kitabnya nih, yang sangat-sangat menarik, yang kurang menjadi perhatian oleh saudara kami Kristen. Apa kata Yesus di dalam Markus 1? Di data nomor 14. Inti sarinya, buahnya, itu di data 15. Dan kalau saudara Kristen menelaah data itu secara akurat, konsisten, mendudukkan perkara akal sebagai penggerak dalam iman, maka Kristen akan meninggalkan agamanya. Oknum Kristen akan meninggalkan agama Kristen maksud saya. Coba dilihat saudara-saudara yang Islam juga, Markus 1 nomor 14 itu. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Yesus, waktunya sudah genap. Artinya, kalau Yesus dituduh sebagai penggenapan yang mati di atas tiang salib, itu keliru besar. Karena Yesus menekankan, dia menjelaskan, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Apa Injil itu? Injil itu adalah berita baik menurut tradisi Kristen. Kabar gembira, berita sukacita, berita bahagia, berita kemenangan. Itu Injil menurut tradisi Kristen. Apakah Yesus memberikan berita kemenangan? Apakah Yesus memberikan berita kesenangan? Apakah Yesus memberikan informasi bahagia? Ya. Apa informasi bahagia itu? Kisi-kisi, kunci, resep pembuka pintu surga. Apa itu? Mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan mendudukkan Yesus sebagai penghubung, sebagai duta, sebagai rasul, sebagai jalan, sebagai koridor, sebagai jembatan, sebagai penuntun, sebagai gembala yang menghantarkan orang kepada Tuhan satu-satunya. Itu sudah digenapi. Waktunya sudah genap. Ajarannya sudah sempurna. Injilnya sudah disuarakan. Injilnya sudah disampaikan. Maka intisari dari ajaran Yesusnya dalam penginjilan adalah pertobatan. Kenapa bisa demikian? Kenapa harus bertobat? Kenapa harus kembali dari kehilapan? Kembali dari kesalahan? Karena itu tadi. Waktunya sudah genap. Injil sudah diberitakan. Maka kunci resep menuju pintu surga, kata Yesus, bertaubat. Kok bisa kayak demikian? Coba kita lihat apa intisari dari pengajaran orang-orang Yahudi hari ini. Mereka berpacu untuk apa dalam hidup keagamaan Yahudi hari ini? Mereka berpacu dalam gelombang muatan pertobatan kepada Pencipta. Apa intisarinya? Apa narasumber daripada intisari keyakinan orang Yahudi? 2 Tawarik 7:14. Apa yang disuarakan di sana? Dan umatku Israel yang atasnya namaku Elohim disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari kemuliaanku, mencari keagunganku, mencari kesucianku, lalu berbalik dari dosa-dosanya yang jahat, maka aku Tuhannya yang mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Ini intisari. Orang-orang Yahudi sibuk siang malam menjaga kekudusan hari Sabat, menjaga tradisi daripada Torah. Mereka mencanangkan kepada keturunannya, anak-anaknya, bahkan sampai kepada cara memelihara rambut, cara menata jenggot, cara berpakaian. Mereka dituntun demi untuk mengagungkan Tuhannya, yang mana mereka cinta terhadap pertobatan. Orang Yahudi, sekali lagi, intisari keagamannya adalah pertobatan. Umatku yang atas namaku, mereka merendahkan diri, mencari kemuliaanku, berbalik dari jalannya yang rusak, yang salah, yang keliru, yang jahat. Aku mendengarkan mereka dari surga dan aku mengampuni mereka dari surga. Jadi tak ada itu Tuhan turun ke bumi. Ngapain? Mau menebus dosa? Hei saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi maha mendengarkan. Jadi ketika saudara bertaubat, Tuhan membaca isi hati. Tuhan mendengarkan bisikan kalbu. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Itu dia maha mendengar. Annallaha sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Mendengarkan bisikan kalbu, ketukan-ketukan lisan. Bahkan mulut belum berbicara, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita lontarkan. Maka tak ayal kemudian Tuhan turun ke bumi. Dalil pendengaran kita sudah terdengar. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menyatakan, hambaku yang kembali kepada kemaksiatannya, lalu kembali mencari wajahku, kebesaranku, mendekatkan diri kepadaku, aku mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Jadi buat apa? Tradisi, cerita, tragedi yang kemudian diceritakan seperti drama. Tuhan nusul, lahir jadi bayi, habis itu sekolah. Habis sekolah dia kemudian terintimidasi, diperangi seperti teroris.
dikejar, ditangkap, dipalung, kemudian dihantam tamparan, ditonjok mukanya, diludahin. Tidak sampai di situ, ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Tidak puas sampai di situ, ditangkap, dideret kemana-mana. Habis itu diteriaki, habis itu digantung di pohon, habis itu nggak selesai, ditombak, habis itu pun nggak selesai, dibunuh, habis itu nggak selesai, dimasukkan ke dalam kubur, belum selesai, bangkit lantas kemudian dituhankan. Apa ini? Cerita apa ini? Tragedi apa ini? Kok seperti maling ayam, ditangkap, digebukin, habis itu dipenjara. Begitu dia mati dalam penjara, dituhankan. Ini konsep apa? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Tawarik 7:14, Mazmur 32 nomor 5, 32 nomor 5, Mazmur 41 nomor 5, Mazmur 69 nomor 5, Yesaya 55 nomor 5 sampai nomor 7. Katakanlah, akulah Tuhan, aku mendengarkan doamu. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, wahai Tuhan. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan, wahai Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan dosa-dosaku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Ya Allah, Engkau mengetahui kebatilanku, kebodohanku, kejahilianku. Dosa-dosaku tidak tersembunyi atasmu. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Engkau ya Tuhan, dan karena Engkau Maha Suci, Tuhan Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik, dan orang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun menjadi bayi lalu kemudian dianggap Tuhan. Itu nggak perlu. Maka karena itulah saudara, saya mengatakan bahwasanya ya cobalah teman-teman Yesus jangan kepada Nabi Musa, terlalu berat, terlalu jauh. Yesus aja dulu. Yesusnya sekali lagi mengatakan di dalam kitab Markus yang tadi, Markus 1 nomor 15, Markus 1 nomor 14, Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan percaya kepada yang lain. Yesus mengatakan Injil itu apa? Injil itu adalah firman Tuhan. Apakah Paulus penyampai firman Tuhan atau Yesus yang penyampai firman Tuhan? Yang penyampai firman Tuhan adalah Yesus, bukan Paulus. Tidak ada data di 13 buku yang diajarkan Paulus kalau dia berbicara berasal dari firman Tuhan. Tidak. Tidak ada dalilnya itu. Dia malah mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti dia menerimanya dari bukan manusia dan bukan dari Tuhan. Karena Yesus itu manusia. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak bergelar Yesus Kristus. Tapi dia mengaku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia. Tetapi Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Dan juga bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya ulang, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, bukan juga dari Tuhan, tetapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan Tuhan dan bukan manusia, lalu dia siapa? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh saudara Bom-Bom. Silakan.
Loh, Ya, Herman, tanggapin. Oh, ada yang baru naik, silakan. Oh, shalom Nusi. saudara-saudaraku Ya, silakan Nusi. sebangsa dan setanah air. Pertanyaannya apa? Kalau Paulus menerima Injil katanya bukan dari manusia dan juga bukan dari Elohim, lalu Paulus menerima dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang bukan manusia. Dan yang mana yang dikatakan oleh Paulus Yesus Kristus ini? Ayatnya mana? Dalil-dalil. Galatia 1 nomor 1. Dengan dalil. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Oh, Yesus amin. yang mana? Yang bukan manusia. Sedangkan Oke. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Iya. Jadi gini, Nah, silakan. itu betul kata Paulus. Injil itu memang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus HaMasyiach itu memang dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan itu karena kehendaknya. Nah, itulah yang kukatakan Tuhan yang nampak, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hidup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhannya itu tidak pernah nampak dan tidak pernah hadir di antara manusia, dan manusia tidak pernah melihatnya, ya itu bisa jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah Tuhan itu ada atau hanya klaim aja Tuhan itu ada, kan begitu. Makanya kenapa saya tetap berpegang teguh di dalam keimanan saya di Kristen? Karena Tuhanku jelas dia hidup dan dia memberikan jaminan kepada semua manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Di mana? Di surga dan di dunia yang baru. Begitu Bang Suma. Lanjut. Oke. Jadi, Masya Allah. Jadi saya berdialog dengan orang yang timpang akal. Ya, kebalik otak, kebalik. Lagi-lagi kebalik. Saya bertanya, kalau Paulus itu tidak menerima dari Yesus yang manusia dan tidak menerima juga dari pencipta langit dan bumi, tetapi dia menerima dari Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang dicanangkan, yang dinubuatkan oleh Yesus kepada pengikutnya, agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus, yang akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini mengatakan menerima Injilnya, 13 bukunya, itu dari yang bukan manusia. Sedangkan Yesus itu, anak Maria itu adalah manusia. Sampai kapanpun Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan besok, bahkan selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Yesus datang lahir sebagai manusia. Bukan lahir sebagai kucing. Bukan lahir sebagai Tuhan. Tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan kedatangannya di dunia ini datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengaku yang datang kepadanya bernama Yesus, tapi bukan manusia. Penyesat yang datang, kata Yesus, setelah dia, yang datang kepada muridnya adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang sudah nyata bagi kita bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat. Karena yang datang kepadanya bukan manusia. Sedangkan Yesus yang asli adalah manusia.
Bagaimana saudara bisa membuktikan kepada kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, sedangkan Yesus yang asli adalah anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang asli? Oke, baik. Silakan. Jadi begini loh, dari dulu saya sudah katakan, kalau ada orang mengatakan, contoh analoginya, anak tangga, apakah tangga itu beranak? Atau disebut dengan anak domba, apakah Tuhan itu anaknya domba? Oh, bukan. Jadi kita pahami dulu yang disebut dengan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan bukan manusia? Kenapa? Karena pada awalnya memang dia Tuhan. Dia hanya datang menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia. Nah, itulah kehebatan Tuhan kami. Nah, contohnya di Lukas 11 ayat 2. Yang dilahirkan bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Matius 12 ayat 2. Ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat 13, dia adalah Tuhan. Di mana ayatnya bahwa dilahirkan itu adalah manusia? Jadi jika kita bernarasi apa yang kita narasikan di dalam Alkitab, kita harus membawa sebuah dalil atau ayat di mana dikatakan Yesus lahir sebagai manusia. Jika ada ayat itu, Yesus datang dilahir sebagai manusia, bukan Tuhan, berarti patut dipertanyakan lagi. Tetapi ini saudara, ingat, disebut dengan anak manusia karena dia ada bersama-sama dengan manusia, itulah Tuhan. Sehingga manusia bisa mengenal dia. Begitu saudara-saudara. Apakah Tuhan saudara bisa menjadi manusia dan bisa serupa dengan ciptaannya dan dia juga tetap Tuhan? Nah, buktikan kepada saya, dan siapakah manusia yang pernah melihat Tuhanmu? Silakan. Anda mengatakan, apakah ada dalilnya Yesus itu lahir sebagai manusia? Itu pertanyaan bodoh, pertanyaan orang tidak berakal yang diselimuti oleh setan. Maria melahirkan, kutanya dulu sama saudara, Maria melahirkan sapi atau melahirkan manusia? Tanya Maria dulu. Melahirkan Tuhan, ya, di dalam Lukas 11 ayat 2. Jadi yang dilahirkan bukan Tuhan. Manusia. Jadi Tuhan ini hanya jadi yang dilahirkan bukan manusia. Bentar. Jadi Tuhan ini dia datang hanya meminjam kasihnya, mulai lihat orang gila, coba lihat narasi. Jangan bilang orang gila. Maria melahirkan manusia atau sapi? Maria melahirkan, dia menumpang, Tuhan datang untuk rahimnya Maria, yaitu Tuhan. Lukas 11 ayat 2. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi bawa terbalik Lukas 2 nomor 11. Gini saya tanya. Di mana dalil ayatnya Maria melahirkan manusia? Coba silakan, saya tunjuk. Saya tunggu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Coba silakan. Baik. Di dalam dalil kitabmu sendiri mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada seperti itu dan semua. Tidak ada seperti itu. Tertulis. Tidak ada seperti itu. Telah lahir manusia. Telah lahir manusia. Di mana? Kristus itu apa? Saya. Kristus telah itu lahir apa? Manusia, tertulis telah lahir. Jangan kita framing. Enggak, saya tanya dulu. Kristus itu apa? Udah, jangan lari kemana-mana, sesuai dengan ayat Alkitab. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Itu yang saya minta, tunjukkan kepada saya dulu di mana dalilnya. Kristus itu apa? Maria melahirkan manusia, itu saya tunggu. Saya ulang lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda ditendang bokongnya sampai ke neraka. Jangan kemana-mana, saudara. Apa itu Kristus? Kristus Anda itu apa? tunjukkan kepada saya satu dalil bahwa Kristus Maria itu apa? melahirkan manusia, itu saya tunggu. Kristus itu apa?
Jangan lari kemana-mana. Kristus itu apa? Aja yang dijawab. Kristus itu apa? Kasih Kristus itu dalilnya. apa? Kristus Kalau sudah itu ada apa? dalilnya, baru saya bisa jawab hal yang Kristus lain. itu apa? Kristus itu apa? Sudah, jangan lari kemana-mana, Bang Suma. Pertanyaan saya nggak mau Yang dijawab saya teman-teman. kejar, Kenapa? seperti Karena yang Kristus dinarasikan itu- Bang Suma mengatakan Maria melahirkan manusia. Ya, Nah sekarang yang tertulis Ya. dalam Lukas 11 ayat 2 yang Kristus. Kristus itu apa? tunjukkan Kristus dalilnya. itu apa? Jawab dulu, Kristus itu Kristus itu apa? Kristus itu Maria apa? melahirkan Kristus manusia. Di itu mana apa? dalilnya? Itu yang saya tunggu. Saya nggak mau kemana-mana Kristus dulu. itu apa? Jawab Kristus dulu, itu apa? jawab dulu, Yos. Kristus itu apa? Dulu yang dinarasikan itu dijawab dulu. Makanya nggak Kristus fair itu di sini. apa? Saudara-saudara Kristen yang dibawa tolong jujur. Kristus itu apa? Manusia atau setan? Manusia. Manusia. Yang dibawa Kristen yang dibawa yang masih waras, Kristus itu apa? Manusia Inilah. atau monyet? Lari dari Jawab dulu. Saya pasti. nggak lari. Di bawah. Saya tetap di dalam Makanya, kitabmu. Lukas Bang 2 nomor 11 saya masih di situ. supaya- Saya masih di situ. Saya masih di situ. dalam Lukas 2 nomor kebenaran 11 dan itu hidup apa? Yang benar. Apa Hei, yang saudara, dinarasikan saudara, saya masih di situ. Saya masih di situ. Saya masih di situ. Bahwa Saya masih di situ. yang Saya tidak kemana-mana. Saya tidak Maria kemana-mana. melahirkan manusia. Di mana dalilnya? Saya tunggu. Saya tidak kemana-mana. Sudah, jangan kemana-mana. Kristus itu- Saya tunggu itu. Kristus itu Bang manusia Suma atau tadi monyet? Narasi Yos, yang tertentu dulu, mengatakan Yos. Yang tertentu dulu, Kristus Yos. itu manusia atau monyet? saya nggak kemana-mana. Saya tunggu dulu dalilnya. Kristus itu yang manusia dinarasikan atau tadi. monyet? Supaya Alkitab itu tidak di Gantian framing. dulu, Yos. Yos, Saya tolong ulang dijawab lagi, gitu, saya ulang Yos. lagi pertanyaan saya. Kristus itu Saya ulang lagi manusia. pertanyaan. Ya, Kristus itu manusia atau anjing? Atau malaikat Jawab. yang mengabarkan ke Maria itu mau melahirkan Tuhan apa manusia, Yos? Udah jelas itu, Matius 1 nomor 21. Dia melahirkan manusia jenis kelamin laki-laki. Jangan kemana-mana. Oh, sudah ya, ada dalilnya ya. Apa yang Sudah ya, ada Di dalilnya mute ya. aja, di mute aja teman-teman, di mute. Kita nggak butuh monyet untuk menjelaskan di kita ini, atau diturunkan aja. Monyet tidak perlu kita Jangan diskusi takut sama lah monyet. dengan saya. Saya tidak pernah takut sama kamu. Saya cuma tidak mau terkontaminasi. Saya jadi monyet kayak kamu. Nih, bukti Yesus itu manusia. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Apa buktinya bahwa yang lahir itu manusia? Baca Matius 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah silsilah Yesus. Anak Daud, Daud manusia. Anak Abraham, Abraham manusia. Abraham memperanakan Isa, Isa manusia. Isa memperanakan Yakub, Yakub manusia. Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda manusia. Dan juga saudara-saudaranya adalah manusia. Yehuda memperanakan Peres, Peres juga manusia. Peres memperanakan Hesron, Hesron juga manusia. Hesron memperanakan Ram, Ram juga manusia. Bla 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 terus sampai ke bawah. Sampailah dia lahir manusia. Baca di data nomor 21-nya. Maria yang manusia, keturunan dari Adam, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Anak apa yang lahir? Anak manusia atau anak monyet? Anak manusia. Ya, makanya tidak bisa mereka Kristen di waktu yang sama mereka waras. Tidak mungkin. Silakan. Selamat siang, kebenaran. Selamat siang, Ya, agamanya apa, Bang? Katolik saya. Oh ya, silakan. Sebentar, siapa dulu. Bang Pacuko Cinta. Selamat siang. Pacuko Cinta, selamat siang. Kalau nggak bersuara, saya turunkan. Ya, silakan. Bang kebenaran dulu.
Silakan naik ini bang, nggak tahu mau ngomong apa. Ya, Silakan guru ya. Iya. Paulus berkatakan dia menerima Injil dari bukan manusia. Yesus manusia. Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Paulus mengaku menerima Injil dari Kristus Yesus. Tapi bukan manusia, berarti bukan anak Maria dong. Berarti yang mengajarkan Paulus ini siapa yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia? Kata Yesus, penyesat. Pertanyaan saya, penyesat itu malaikat atau setan? Jawab. setan. Nah, setan. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Jangan jangan memutarbalikkan itu ayat-ayatnya. Nggak bisa seperti itu. kita pakai dalil, saudaraku. Nggak bisa seperti itu bang. Begini aja, saya kasih kamu satu ilustrasi. Kamu Ya. tanya di bapak dengan mamamu. Bapak dengan mama, Ya. kenapa kamu melahirkan saya? Apa bisa ada jawaban? Kenapa kamu melahirkan Apa bapak saya? dengan mama bisa beri jawaban? Kenapa Bapak Tidak. melahirkan? Kenapa bapak hubungannya? dengan mama melahirkan saya? Coba. Orang tuanya bisa kasih jawaban. Apa hubungannya dengan tema kita ini? Terus, Yesus apa berkata hubungan kepada melintir firman Tuhan? saya tidak memelintir. Saya justru membawa data dan Anda memelintir kepada analogi yang tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Yesus Itu sudah jelas-jelas berkata, melintir. saudaraku, Yesus berkata dirinya adalah anak manusia. Ya. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan yang bukan manusia? Sama enggak? Enggak sama lah. Enggak sama. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Karena bukan anak manusia. Nah, kalau bukan anak manusia, Itu menurut lalu versi kata Bapak. Yesus. Itu Loh, itu menurut Bapak. Yesus. Itu Yesus menurut versi Yesus. Bapak. Saudaraku, Karena Bapak kurang belajar sejarah. saudara, Yesus Bapak, karena Bapak kurang belajar sejarah. Tidak bang. Sejarah- sejarah apa? Sejarah apa yang harus saya baca Menurut kamu. yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tidak, saya bahwa tahu itu Maria bukan melahirkan manusia? Tidak bisa seperti itu bang. Tidak bisa kamu mengklaim kebenaran diri sendiri. Makanya saya kasih tahu Bukan, tadi. kawan. Sederhana loh saudara. Yesus mengaku manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada Paulus ini mengaku bernama Yesus. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu menyamar Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apa yang salah? Sekarang ini yang justru harus kalian selesaikan, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus anak manusia, berarti kamu penyembah manusia. Atau Yesus yang bukan manusia, berarti kamu penyembah setan. Itu aja dua. Penyembah manusia atau penyembah setan. Antara setan dan Yesus sama-sama menggunakan nama Kristus. Shalom. Gitu saudara. Ya, Salmon. Bisakah aku berbicara dulu? Dari tadi Iya, Bang silakan. Zuma ini dari tadi berbicara, Iya, silakan. yang Mudah-mudahan Anda sudah dan nangkap. kurang-kurang. Mudah-mudahan Anda sudah menangkap apa dari yang tadi kemudian kau saya berbicara sampaikan. itu, gini, dari tadi kau berbicara itu selalu kau itu mengurangi ayat-ayat Alkitab kita. Ya, karena saya tidak sedang membaca, saya sedang mengajar. Belajar dulu Beda semua. kalau saya lagi membaca, Bang. Nah, begini dulu, aku ajarin Ya. kamu. Kamu sekarang aku Silakan. ajarin kamu Silakan. dengan cuci hidung kamu dulu. Cucilah hidung kamu dulu, karena di situ banyak setan. Tuh. Biar Kalau setan itu kalau itu giliran di mute. nampak gitu. Anak monyet ini di mute.
Nah, kalau anak monyet yang berbicara tentang Islam seenak perut boleh. Tapi kalau saya berbicara tentang data Bible tidak boleh. Potong-potong katanya. Justru di dalam kitabmu, di kitab Ayub itu, Tuhanmu itu ada di hidung. Kalau saya flu, Tuhanmu itu mandi ingus. Jadi nggak usah kau nyindir-nyindir Islam. Selesaikan dulu bahwa Kristen itu penyembah manusia atau penyembah setan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Kristen itu menyembah manusia, anak Maria, atau menyembah setan yang ngaku-ngaku Yesus? Jawab. Jawab. Ya, silakan. Yang Ya, kalian sembah. Udah, kamu turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Pertanyaan saya sederhana. Kalian menyembah manusia Yesus, anak Maria, atau menyembah setan yang pura-pura memakai nama Yesus? Karena menurut Yesus ada setan penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun yang bukan manusia. Nah, itu siapa? Yesus Kristus yang bukan manusia itu siapa? Sedangkan anak Maria ya manusia. Dia punya silsilah, dia punya sepupu, dia punya saudara kandung, dia punya om, dia punya bapak tiri, dia punya mami, dia punya eyang, dia punya opung, dia punya banyak keluarganya Yesus. Berarti dia manusia. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi menggunakan nama Yesus. Siapakah dia? Kuncinya ada di Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 23 nomor 26 sampai nomor 26. Bahwa setan datang memakai nama Yesus. Setan manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Tergenapi kan? Ada setan yang bukan manusia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun itu banyak nggak? Banyak. Apa namanya? Karisteng. Tergenapi kan? Ajaran Kristen dan ajaran Yesus sama nggak? Enggak. Bak langit dan bumi. Nah, tergenapi kan? Kenapa kalian sombong? Kalau ajaran Islam di mana, Bang? Ajaran Islam dengan ajaran Yesus itu sama. Gimana Bang tahu? Yesus mengatakan, aku rasul, dengar. Aku rasul utusan, dengar. Aku rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, Isa alaihissalam utusan yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran surah Saf ayat Asaf ayat 5 ayat 6. Kamu bangsa Arab. Saya bukan bangsa Arab. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran jelas. Surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu dalilnya sudah ada dalilnya. Kau tanya lagi yang lain. Mengatakan itu? Sekarang Siapa yang coba mengatakan kamu itu? tunjukkan. Coba kau tunjukkan siapa yang menulisnya? Ya sudah, kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta. Biar nggak apa-apa. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan syahdu. Ya. Jelas sekali dikatakan di situ Yesus. Aku diutus hanya kepada domba dari umat Israel. Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Enggak ada. Hanya penyesat setan yang diutus ke atas muka bumi untuk mencobai seluruh umat manusia. Kembali kepada tema kita. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. 1. 2. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. 3. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Yesus yang mana yang bukan manusia? Anak manusiakah atau setan? Jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desuki. Yesus yang bukan manusia itu adalah Yesus anak Maria atau Yesus setan penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kalau ini bukan manusia lalu apa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus mengatakan Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Utusan Tuhan atau setan yang terkutuk? Silakan jawab. Ustaz Felix disapa dulu. Tamunya Ustaz Felix. Ya, selamat siang. Bang Gian, monitor Bang Gian. Bang Gian, dibuka mute-nya Bang Gian. Bang Konsili, selamat siang Bang Konsili. Bang Konsili, selamat siang. Ya Bang Gian, monitor Bang Gian. Ayo buka mute-nya Bang Gian. Aduh, nggak ada orangnya Ustadz Arif. Diturunkan aja. Saudara love yang ada di YouTube, syukran, thank you, barakallahu fikum, sehat semua yang ada di YouTube, sehat semua. YouTube kita yang didukung kemudian oleh teman-teman netizen yang luar biasa, seluruhnya kami ucapkan banyak terima kasih banyak. Kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, berkat dan dimudahkan seluruh urusannya, diberkati rezekinya, panjang umur semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang ada di TikTok yang telah memberikan dukungan, ya. Terima kasih banyak, panjang umur, sehat selalu, panjang umur, sehat selalu, rezekinya makin berlimpah-limpah, diberikan kesehatan, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh-tokoh agama, tokoh negara kita ini, mereka menjadi orang-orang yang diberkati dunia akhirat, amin. Oke, silakan saudara kembali kepada tema kita. Saya mengatakan Yesus itu manusia berdasarkan ucapan Yesus. Aku manusia, aku manusia, aku manusia. Di mana Yesus mengatakan aku manusia? Ketika aku datang di dunia aku manusia. Yesus mengatakan aku manusia di dalam Matius 24, nomor 27, nomor 30 dan seterusnya. Yesus mengatakan aku manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, kata Paulus bukan manusia. Ada penyesat mengaku Yesus. Yesus sendiri yang asli mengaku manusia. Ada Yesus datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus yang bukan manusia ini siapa? Orang banyak menjadi pengikut Yesus yang bukan manusia ini mana? Apa nama kumpulan mereka? Makasih Om Rahman atas doanya. Yesus yang bukan manusia itu siapa? Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus sehingga hukum-hukum Tuhan disebut sampah, tinja, kotoran. Itu siapa? Yang membisikkan Paulus Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia dan mati dibunuh manusia itu siapa? Yang membisikkan Paulus mengatakan bahwa manusia telah menjalar dosa padanya dari dosa nenek kakeknya Adam itu siapa? Yang mengajarkan dan membisikkan Paulus bahwa pengikutnya bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Kalau anak Maria yang melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, itu jelas manusia. Yesus yang bukan manusia ini siapa?
Yang datang mengajarkan kekristenan. Itu siapa? Masya Allah Bang Indra Kurniawan. Jangan-jangan Bang Indra Kurniawan ini yang selalu di TikTok dari dulu. Masuk ke TikTok. Yang selalu di YouTube. Iya Bang Indra. Antum yang biasa di TikTok. Yang di YouTube. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Beliau salah satu ini Gurunda. Travel umroh dan haji. Ya Allah ya Karim. Ya. Jadwalkan saya umroh Bang Indra. Tahun depan. Lanjut. Tapi kalau saya ngumroh, ajudan saya ada pasti. Oh begitu. Oke sahabat-sahabat, kembali. Masya Allah, yang mau umroh silakan menghubungi Bang Arif. Nanti Bang Arif yang kemudian mengumpulkan umroh bersama Bang Suma melalui travel Bang Indra Kurniawan. Masya Allah. Nanti banyak tuh yang DM Bang Arif tuh. Bang Arif, Bang Suma kapan dijadwalkan? Bang Arif kapan dijadwalkan Bang Suma untuk umroh? Tanggal sekian. Aku juga daftar, tanya Pak Indra dong. Cie promosi nih Masya Allah. Allahu Akbar. Syukran, love, thank you. Yang di YouTube lagi bersemi. Makasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Ya jadi begitu memang Islam itu begitu. Ketika kita dapat rezeki, kita bersihkan rezeki kita itu. Ya minimal 2,5%. Apa tujuannya? Supaya harta bersih dan harta itu akan semakin melimpah. Bukan semakin miskin. Metode kita selama ini kalau kita ada duit, kasih orang berkurang. Salah. Tolong umat Islam, kasih orang kurang. Salah itu. Kasih orang bertambah. Kami di Islam diajarkan ketika kita titip rezeki, titip uang, titip harta kepada orang lain, itu sama halnya kita meminta orang itu untuk menghantarkan harta itu kita bawa sampai kepada surga jannah. Ini aku titip hartaku buatmu, itu bukan untuk kamu, ini untukku tapi aku titip samamu, nanti aku dapat nanti di yaumil hisab, aku dapat nanti di alam kubur hartaku, aku titip cuma samamu. Daripada nitip sama game online, ya mending titip di API Apologet Islam Indonesia. Gitu. Kembali kepada tema kita, Yesus mengatakan aku manusia. Paulus mengatakan aku menerima 13 buku bukan dari manusia, tapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku, Yesus Kristus, dan berkata akulah Kristus. Jadi selama ini yang disembah oleh Kristen siapa? Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan, please. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kematian Anda semakin dekat. Saya teringat dengan staf saya, salah satu office boy saya, mati dalam keadaan non. Gesit cari nafkah, betul-betul gesit. Dari sejak saya gabung di perusahaan, wah pokoknya habis jam kerja. Bahkan tidak jarang di antara kami pegawai ini yang melihat beliau ini kegigihannya mencari nafkah di sela-sela jam kantor. Cari tambahan, gigih, menumpu harta, tapi terbawa oleh usia menuju kepada alam kubur. Mati dalam keadaan non. Harta ditinggal, sebentar lagi bini nikah. Menikmati harta yang ditumpuk ketika dia hidup. Gitu loh. Islam dapat dua-duanya. Ibadahnya benar, sujudnya benar, infaknya, sedekahnya benar, ibadah jalan, amal zakatnya jalan. Kata Yesus, kalau kau ingin masuk surga, jual hartamu berikan kepada yang miskin. Kalau di Islam enggak, bukan hanya kepada si miskin yang kita kasih, kepada siapapun yang membutuhkan. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Aku manusia. Paulus mengaku yang datang kepadaku bukan manusia, tapi mengaku Yesus Kristus. Berarti bukan anak Maria yang datang kepada Paulus. Lalu siapa? Orang-orang Kristen menyembah anak manusia atau menyembah yang bukan manusia. Ini parah ini. Kalau menyembah yang bukan manusia,
Lalu yang disembah siapa? Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah bernama Yesus. Syukran akhina Bang Indra, Masya Allah. Masolang generasi. Saya kira begitu teman-teman, karena belum ada saudara kita dari pengikut Paulus penyembah Yesus yang bukan manusia. Saya bikin kopi dulu campur masako sejenak. Silakan. Ya, saya sapa dulu. Ucen, selamat siang. Ucen. Ustaz Solik, Ustaz. Ucen, selamat siang. Iya. Monitor. Bang Ucen, selamat siang Bang Ucen. Monitor Bang Ucen. Monitor Bang Ucen. Selamat siang. Lo kok tenggelam sih? Ya, sekali lagi kepada penonton yang ada di bawah, 2.500 mata yang memandang, apabila ada di antara Anda yang berniat untuk melakukan ibadah umroh atau haji, silakan dihubungi Ustadz Arif. Nanti dia yang akan fasilitasi untuk ya berhaji bersama Bang Zuma lewat travel dari Bang Indra Kurniawan. Ya, silakan teman-teman Kristen. Saya sapa dulu Bang Uang. Selamat siang Bang Uang. Begitu juga kepada teman-teman Kristen yang mau umroh dan haji, silakan daftar juga, nggak apa-apa. Daftar aja dulu, nanti setelah masuk daftar tunggu baru kita syahadatkan. Cocok itu Bang Zuma, cocok. Iya, nanti kita sunat di Madinah. Pakai tulang gratis iga. sunatnya ya Bang Zuna. Bang Zuma, gratis sunatnya. Gratis. Kita sunat dia pakai tulang iga onta di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Islam. Bang Uang. Saya Islam. Kebetulan Islam nih. Bukan kebetulan. Iya. Oke. Ini ada yang mau disampaikan tanya Pak? sedikit ya ke Bang Juma, boleh nggak ya? Ya. Ini gini ya, kan Nabi Isa tuh katanya akan turun lagi ya ke dunia gitu. Maksudnya ayatnya yang mana gitu? Coba ditunjukkan gitu kalau diterangkan gitu. Oke, siap. Sebelum dijelaskan Bang Zuma, saya izin turunkan karena slot untuk Kristen ya, Bang Owa ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke, dibawa aja disimak jawabannya dari Guru Dasuma ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat. Ada Kak Deborah ini. Kak Deborah, selamat siang. Silakan. Ya. Silakan dibuka di Al-Qur'an surah As-Zukhruf ayat 61. Oke, silakan Saudara Deborah Deborah. ini kayaknya Jesus only Gurunda. Silakan Kak Deborah. Kak Deborah dibuka mute-nya. Ya, silakan, temanya apa? Silakan Bunda. aku lebih suka ditanya daripada menanya gitu. Iya. Yesus mana yang bukan manusia yang datang kepada Paulus? Sedangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, di mana Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, nomor 29, 30, 31 dia mengaku sebagai anak manusia. Yohanes 1 nomor 51 Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda baca Roma 3 nomor 1, Yesus itu berasal dari sperma Daud.
Anda baca Matius 1 nomor 21, Maria melahirkan anak manusia berjenis kelamin laki-laki. Anda baca Matius 1 nomor 1 dan seterusnya, Yesus adalah manusia yang punya silsilah. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang goib, makhluk halus, tapi bukan manusia. Pertanyaan saya, selain Yesus manusia, Yesus apakah yang muncul setelahnya menurut Yesus asli? Jawab. Menurut ilmu biologi, namanya manusia itu dari sperma pria membuat sel telur jadi sikot jadi janin ya. Seperti itu, Adam dari debu tanah. Tuhan Yesus saya sudah jelas berkata di Matius 12 ayat 8, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang yang dilahirkan dari rahim perempuan, dari sperma, ataupun dari tanah yang bisa berkata Tuhan atas hari Sabat. Untuk Paulus saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak mengimani Paulus. Ya, terima kasih. Tidak bilang Paulus iblis Yesus, Lucifer kata Jagrunda. Ya, itu sudah benar itu. Sekarang kita ajarin saudara kita ini untuk belajar cerdas. Matius 12 itu nomor 8. Original teksnya itu jelas bukan Tuhan, bukan Theos, tapi di situ dikatakan dengan tulisan yang sangat akurat, yaitu Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Theos, bukan dewa. Jadi karena anak manusia, satu, adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di kalimat awal, anak manusia, karena anak manusia. Tidak dikatakan karena anak Tuhan, tapi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus saya bukan anak manusia yang lahir dari sperma pria, seperti itu ya, supaya Anda memahami. Mau Tuhan, mau Tuhan, namanya anak manusia yang lahir dari sperma itu tidak mungkin menjadi Tuhan ataupun Tuhan untuk hari-hari. Yang punya itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Seperti itu. Oke, Sabat itu adalah hari Sabtu. Kronologis kejadian dan asbabul wurud daripada Matius 12:8 adalah karena Yesus yang manusia ini memetik gandum atau melakukan pengobatan pada hari Sabtu. Sedangkan hari ini kita melihat Kristen ibadah hari Minggu. Berarti ada Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang adalah Tuhan hari Minggu. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau anak manusia adalah Tuhan bagi hari Sabat karena dia diprotes pada saat itu, maka Yesus Kristus mana yang Tuhan pada hari Minggu itu? Karena ingat, Sabat bagi Yahudi, Sabat bagi Yesus Sabtu. Sedangkan Sabat bagi Yesus Kristus yang kalian sembah itu Minggu. Kata Yesus palsu di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus asli tidak pernah memerintahkan ibadah Minggu. Berarti yang memerintahkan orang Kristen berbondong-bondong, bangun pagi-pagi, kaget, mandi, langsung bergegas ke gereja, itu bisikan Yesus palsu. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan untuk ibadah Minggu adalah Yesus palsu yang datang secara bisikan kepada otak Kristen masing-masing. Anaknya dibangunkan, bangun, bangun. Kenapa ma? Ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang membisikkan si mama untuk membangunkan anaknya ibadah hari Minggu? Yesus palsu yang sedang datang membisik. Kata Yesus yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pertanyaan saya, kalau yang disembah Kristen bukan Yesus palsu, maka Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu mana? Dan pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Silakan. Ya, silakan Kak Deborah dijawab. Sebelum menjawab Kak Deborah, siapakah yang bertemu dengan Paulus di Pulau Patmos? Di Pulau Patmos, Paulus yang tidak perjalanan. pernah ke Pulau Patmos. Paulus tidak pernah ke Pulau Patmos, Kak. Yang Kisah para perjalanan- Rasul 9.
Iya. Itu tidak di Pulau Patmos, itu di di Padang apa itu ya? Padang Gurun. Yohanes kali maksudnya itu Di tadi. Damsik itu, Damsik. itu di Damsik itu, Jamsik. Bang. Iya, yang akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu, Kak Deborah? Saya tidak mengimani Paulus seperti itu. Jadi saya no Itu comment siapa? tentang Itu Paulus. siapa? Itu siapa? Kata Ya kan kepada mereka yang mengimani Paulus ya. kalau Saya katanya kembali Boru kepada yang Paulus. sepaham dengan Anda itu adalah Lucifer katanya. Ya, Apa benar? silahkan. Saya mengimani 4 Injil saja. Jadi kalau berdiskusi dengan saya itu kita memakai 4 Injil aja gitu ya. Ini Ustaz Hanif. Silakan dijawab pertanyaan Gerunda tadi. Ya, tadi kakak mencangkup tentang hari Minggu ya. Tuhan Yesus saya itu adalah kebenaran itu sendiri dan hidup. Dan saya mengikuti dia karena dia kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah menyuruh ibadah itu ada hari-harinya. Karena semua hari adalah milik dia. Dia mengajarkan di Matius 6 itu tentang berdoa saja. Kita kalau berdoa itu cukup masuk kamar, tutup pintu, tidak perlu orang tahu. Seperti begitu. Itu yang ajarkan Yesus saya ya. Jadi kalau hari Minggu itu yang saya tahu ketika ajaran Tuhan Yesus dikawinkan dengan tradisi pagan oleh Vatikan. Sri Paus pimpinannya yang menjadikan hari Minggu sebagai ibadah mereka, 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Itu seperti itu. Terima kasih. Repot Gerunda ini. Iya, Al-Quran semakin nyata benarnya menerangkan bahwa mereka berselisih paham tentang Yesus. Ini sudah nyata bagi kita saudara-saudara. Nah sekarang begini, saya ingin tanya kepada Ibu Deborah. Ketika Yesus mengajar selama 3 tahun penginjilan, adakah Yesus menyampaikan perkataan di mana perkataannya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada di luar Yahudi? Dia berkata bahwa dia mengasihi dunia ini. Dia tidak pernah, Tuhan itu universal. Dia tidak pernah pilih kasih. Nah, Yohanes 3 ayat 16 seperti itu ya. Nah, tapi kasihnya itu pertama dinyatakan memang lewat bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Abraham, Ishak, Yakub seperti itu ya. Dimulailah dari sana begitu Kak. Tapi Tuhan itu, Anda percaya bahwa Tuhan itu maha kasih untuk semua ciptaannya. Tidak pilih kasih begitu Kak. Terima kasih. Saya ulang lagi, adakah Yesus mengajarkan dirinya atau mempraktekkan ajarannya selama 3 tahun penginjilan, di mana ucapan-ucapannya sebagai aturan dalam beragama itu diucapkan untuk non-Yahudi? Ada atau tidak ada? Silakan. Agama itu tidak kacau, agama kacau. Yesus tidak pernah membawa agama. Dia mengatakan dialah kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi manusia siapapun dia, kalau mau hidup benar, mau dapat hidup, datanglah kepada Yesus. Dia tidak pernah mendirikan satu agama tertentu. Saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika Yesus sebagai guru, ada tidak murid-muridnya? Ketika Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Adakah Yesus mengatakan muridnya itu adalah non-Yahudi juga? Kalau ada, di mana dalilnya? Tidak ada. Adakah Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal mereka adalah serigala buas. Yang ada kita harus waspada kepada ragi-ragi Farisi. Jangan mengikuti mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya bersih, di dalamnya penuh tulang belulang. Mereka itulah orang munafik seperti itu. Jadi kita harus murni mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan tercemari oleh ajaran Farisi. Yaitu, tahu sendiri Farisi ya. Saya ulang lagi. Ada tidak ucapan Yesus kepada non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi? Tidak ada, tapi kepada perempuan Tidak Samaria, kepada perempuan tidak ada. yang Saudara-saudara, mempercayai Yesus,
dia pun dapat kasihnya daripada Yesus. Jadi orang di luar Yahudi pun seperti wanita Kanaan, wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, dia pun mendapat kasihnya Yesus seperti itu. Oke, kita masuk ya teman-teman di diskusi ini. Saudari kita Deborah tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus berbicara aturannya itu berlaku untuk non-Yahudi. Bahkan Yesus tidak pernah berbicara untuk non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi. Dua hal ini yang sebagai kunci. Nah kemudian saudara kita masuk ke dalam Matius 15. Yesus berkata begini. Ketika dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan berseru, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi wanita ini datang kepada Yesus bukan untuk supaya memperoleh hidup kekal, bukan supaya dia memperoleh hidup surga, tetapi supaya anaknya yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Apa jawab Yesus kepada dia? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yang sesat bukan hilang sebenarnya situ. Yang sesat dari umat Israel. Ini Yesus diminta menyembuhkan anak doang, bukan dijadikan sebagai domba, sebagai gembala, bukan. Cuman minta tolong doang agar anaknya disembuhkan karena anaknya kerasukan setan. Dan orang-orang Romawi, orang Yunani, di luar daripada Yahudi pun tahu Yesus itu memang punya mukjizat. Maka ketika wanita Kanaan ini datang minta tolong kepada orang yang mampu menyembuhkan anaknya, maka satu-satunya oknum yang bisa menyembuhkan anaknya pada saat itu, terlepas dia adalah nabi, rasul, roti untuk Yahudi ataupun tidak, dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan anaknya. Maka dia datang. Apa kata Yesus? Yesus ini salah respon. Dia hanya datang minta tolong untuk disembuhkan anaknya. Yesus terlalu tegas. "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Tetapi perempuan itu karena sayang kepada anaknya, mau anaknya supaya sembuh dari kerasukan setan, apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Tolong, please, sembuhkan anakku. Aku sujud menghormat padamu. Sujud dia. Hanya untuk anaknya supaya sembuh. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti. Yesus itu roti yang disediakan kepada anak-anak. Anak-anak itu Bani Yakub. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu non-Yahudi termasuk wanita Kanaan. Apa kata perempuan tadi? Benar Tuhan. Diiyakan. Oh, berarti wanita ini mengiyakan kalau dirinya adalah anjing. Dia mengiyakan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Namun bukankah anjing, wahai Tuhan Yesus, itu makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel? Apa jawab Yesus? "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kamu imani, yang kau kehendaki." Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa yang diimani ibu itu? Dia adalah anjing. Yesus tidak diutus untuk anjing. Yesus hanya untuk domba Yakub. Besar imanmu. Kau mengakui aku adalah khusus untuk Bani Yakub. Kamu akui dirimu sebagai anjing. Imanmu betul-betul hebat. Sembuh anakmu. Sembuh. Apakah kemudian wanita itu menjadi pengikutnya? Enggak. Dia hanya sekedar disembuhkan anaknya. Lalu distempel jidatnya dengan stempel anjing. Selesai. Tidak ada urusan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu datang minta sembuh, dikasih sembuh. Tapi gue diutus bukan untuk lu. Saya sebagai dokter, pingin ke Medan. Di tengah jalan, saya diutus oleh gubernur. Sebagai dokter Bang Suma diutus ke Medan. Di sana ada orang penyakitan, perutnya besar, tidak punya anus, tidak pernah 6 tahun. Saya ke sana. Tiba di Bandara Jakarta, ada orang yang pingsan karena kemudian dia habis makan kolak, di mana kolaknya itu di dalamnya ada tulang domba. Pingsan dia di rumah di bandara. Sebagai dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya memakai atribut dokter. Orang-orang di bandara tahu saya adalah dokter ahli. Datanglah orang itu. "Pak, tolong Bang Suma disembuhkan dong, diobati dong, diperiksa." "Maaf, saya diutus sebagai dokter hanya kepada orang yang ada di Medan." Kan lucu.
Yesus ini mengobati. Bang Suma sebagai dokter, kode etiknya sebagai dokter, ya saya obatin. Tapi saya diutus hanya kepada pasien tanpa anus yang ada di sana. Jadi Yesus mengatakan, pasien itu mengatakan, kamu betul-betul luar biasa. Memang kamu diutus sebagai dokter kepada orang yang ada di Dumai misalnya. Ya, tetapi kamu masih sempat-sempatnya ngobatin anakku yang mana ini bukan dari job yang seharusnya kau lakukan. Makasih, kamu memang hebat. Apa kataku? Ibu adalah wanita yang hebat dan bisa berterima kasih. Luar biasa ibu ini. Itu wajar, tapi dia statusnya bukan sebagai orang Dumai. Tetap aja dia sebagai orang Mojokerto yang datang jualan pecel lele di bandara. Udah Kak, paus yang Kak. Nah, begitu saudariku. Jadi Kakak ceramah atau diskusi Kak Suma? untuk meluruskan urat saraf di dalam kepala Anda, Bu Deborah. Ceramah itu, ceramah bukan diskusi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bu Deborah. Apakah Yesus mengaminkan wanita itu ketika dia mengaku anjing? Dan apakah wanita itu mengaminkan ketika dia disebut anjing? Jawab. Ya atau ya? Wajar narasi Anda begitu karena Anda tidak mengenal siapa Yesus secara pribadi. Sudah saya tegaskan. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Tuhan itu maha kasih kepada semua umat manusia. Tidak ada dalilnya di situ. Tidak ada. Akan dunia. Dunia Anda ini. Anda memframing. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya bantah nanti. Saya bantah. Dan di Yohanes 2 Yesus berkata, Dia itu mengenal setiap manusia. Yohanes 2 ayat 24. Dan Yesus berkata dialah kebenaran itu sendiri. Tapi Anda tadi coba memframing Yesus kami ya. Jadi Yesus tadi itu sebentar. Dia menguji iman perempuan kami. Enggak ada itu. Anda yang memelintir. Anda memelintir dalil Yohanes 2 ayat itu. 24 dia berkata, karena ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus tahu. Mereka siapa? Ya, termasuk perempuan Kanaan tadi. Makanya dia diuji. Iya, Yesus kenali dia sebagai domba atau sebagai anjing. Sebentar. Yesus mengenalnya domba atau anjing. Sebentar. Karena dia mengenal perempuan ini imannya, makanya dikatakan bahwa dia disebut sebagai apa? Tidak pernah menemui iman sebesar. Dia disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Sebentar, Bang. Dia dipuji, tidak ada orang Farisi yang belajar kitab suci kah atau orang imam kah yang punya iman seperti wanita ini. Padahal dia disebut sebagai apa? Dia disebut sebagai apa? Itu tidak masalah, itu namanya menguji orang. Imanmu besar, jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Apa imanmu? Apa iman wanita itu? Dengar. Apa iman wanita itu? Apa imannya? Abang Suma jangan tunggu. saya. Saya bertanya, Anda lah yang jelaskan. Wanita itu imannya apa? Yesus diutus untuk kepada siapa? Menurut iman wanita itu. Tidak pernah Yesus memuji imam Farisi aja dikatai seperti itu. Iya, justru itu iman. Ibu Deborah, iman sebesar ini Ibu di tengah Deborah, bangsa Israel. Iya, Ibu Deborah, dengarkan saya. Ibu Deborah, namanya aja kebenaran. Ibu Deborah, Ibu Deborah, Abang dengarkan ini saya. yang harus belajar, banyak bertobat, jangan Ibu Deborah, memframing Tuhan Yesus kami ya Bang. Ibu Deborah, iman yang dipuji oleh Yesus itu terhadap wanita ini, iman yang mengaku Yesus utusan Tuhan hanya kepada Bani Israel. Bang Suma bertobat. Oh ya udah, Anda diturunkan. Diturunkan ya, saudara-saudara, turunkan. Kalau sudah kurapan, kalau sudah anjing kurap seperti itu nggak perlu kita diskusi. Kenapa? Karena Yesus pun dibantah apalagi kita, gitu ya. Iya. Yesus menyanjung wanita itu. Yesus memberikan penghargaan kepada wanita itu. Kenapa? Karena wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel dan wanita itu adalah guguk. Makanya dia disanjung. Tapi wanita yang tadi anjing kurapan tadi mencoba untuk memelintir data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya
pingin kali dia nyamar, tapi tidak bisa. Dia mencoba ngulik-ngulik Yohanes 3 nomor 16. Saudara-saudara, justru kalau Anda telaah secara kritis apa yang ada di dalam Yohanes 3 nomor 16, justru kalian harus percaya untuk memperoleh hidup kekal itu harus meyakini Yesus hanya untuk Bani Israel. Ingat, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Diskusi atau ceramah ini cuma. Anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Percaya nggak? Silakan Bang Utoya. Kalau Anda percaya, siapa yang percaya kepada anaknya, siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kalian percaya atau tidak? Percaya sudah. Percaya. Berarti terima kasih Pak Hos ya, terima kasih. Udah habis congornya semua? Udah. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel, berarti makin hari makin memerlukan. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu Yesus yang mana yang diutus kepada non-Israel? Jawab. Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Kita jawab. Silakan. Yesus yang mana yang diutus? Yang mengaku diutus? Yesus yang mana yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Silakan. Ada banyak. Ya, silakan. Ada Yesus banyak. Kamu tidak tahu. Dari tadi cuma congor. Kau khutbah pakai koran aja. Kau usah pakai orang punya kitab. Memerlukan intelek Islam itu. Intelektual. Dijawab, jangan menyerang pribadi. Dijawab aja. Langsung dijawab aja. Saya mau bilang. Saya mau bilang. Kalau tahu diri, tidak usah bahas-bahas orang punya iman. Tahu nggak? Kalau kau tahu diri. Karena kau tidak tahu diri, tidak laku dalam membahas koran, maka kau tiap hari naik dikit. Sabar Pak. Kalau lagi tidak sanggup, bayar tagihan pinjol, jangan curhatnya di sini Pak. Ya, lagi main naik. Coba saya naikkan Bang El Tarigan ini dulu. El Tarigan, selamat siang Bang El Tarigan. Oke, selamat siang Bro. Ya, Katolik apa Protestan, abangku? Protestan saudaraku. Ya, silakan Bang El Tarigan. Ya, tadi saya sempat menyimak beberapa menit terakhir ini diskusi Bang Juma dengan siapa tadi? Ibu Deborah ya? Ibu Deborah tadi. Iya, Ibu Deborah. Kak Deborah itu tidak mempercayai Paulus sebagai rasul dia. Silakan dilanjut aja. Oke, jadi Bang Juma udah menjelaskan panjang lebar segala macam. Tentu saja pengertian yang kita miliki dengan Bang Juma CS tentu berbeda. Ya, jadi penekanannya justru di situ bahwa Yesus dalam konteks itu, ya, jadi ayat itu ketika Bang Juma bertanya, apakah Anda percaya itu? Ayat itu kita percaya. Pemahaman Bang Juma yang tidak kami percaya, begitu. Nah, jadi justru kalau saya lihat sebaliknya, kalau memang Bang Juma tekankan ayat itu, ada satu hal yang sangat luar biasa di situ. Memang benar bahwa dalam pengutusan cara manusia, bahwa Yesus itu memang diutus di tengah-tengah Israel, pengutusannya. Namun visi keselamatannya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan segala makhluk. Nah, jadi pelajaran apa yang didapat pada disebut, Bang? Biar tidak gantung disebut ayatnya, Bang. Ya, ayat yang mana maksudnya? Yang Yesus diperuntukkan untuk seluruh dunia. Oke, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, apa perlu saya bacakan ayatnya?
Itu perkataan siapa, Bang Tarigan? Itu perkataan yang tertulis dalam Matius. Matius. Lanjut. Nah, jadi kita kembali ke topik aja dulu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada nanti pembahasan yang lain, nggak apa-apa kita bahas. Tapi mari kita selesaikan ke topik yang menjadi topik utama yang kita bicarakan. Nah, jadi dari situ tadi, perempuan tadi di luar dari orang Israel. Benar, kita kafir ketika Islam berkata bahwa pengikut Muhammad adalah itu umat Rasulullah, itu iman yang bertakwa, maka di luarnya adalah kafir. Nggak ada bedanya dengan orang Israel. Bahkan sampai hari ini, orang Israel menganggap bahwa semua kafir, termasuk pengikut Rasulullah, termasuk orang Kristen pada saat itu. Nah, jadi apa yang bisa dia perempuan itu ditanggapi diterima? Bang Juma, Bang, gantian Bang, biar enak Bang. Silakan Akhi Juma. Gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, setelah itu, ya di situ justru ada hal yang menarik di situ. Perempuan yang dikatakan anjing, ya, atau disetarakan dengan anjing, kafir. Bukankah dalam Islam juga dikatakan bahwa di luar, ya, seburuk-buruknya binatang, ya kalau saya tidak, itu saya hanya dengar. Kalau salah nanti silakan koreksi. Adalah orang kafir. Sebenarnya penilaian orang Israel, penilaian Islam hari ini tidak ada, bukan awal itu sudah ada pada bahkan penilaian orang Israel sendiri. Tapi kenapa ada satu hal yang menarik di situ? Perempuan itu dikabulkan karena imannya. Kalau kami dalam orang Kristen, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang Israel itu adalah anggur yang asli. Kamu ini diletakkan sebagai cabang yang dicangkokkan. Artinya kami menjadi selamat karena kami datang dengan iman. Kami bukan orang Israel, tapi kami percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dengan mengutus anaknya dalam tubuh Israel. Nah, ini pemahaman kami, bro. Oke, silakan Akhi Juma. Stop dulu Bang. Silakan. Iya. Kok usah gitu? Muka anda tegang kali. Jadi saudara, Yesus, saya kembali aja ke Yohanes 3 nomor 16. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap manusia di atas muka bumi ini percaya kepada Yesus, itu agar mereka tidak binasa. Ketika Yesus dengan mulutnya berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti tidak diutus untuk non-Israel. Percaya Anda? Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ingat, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Islam hidup kekal dong, karena percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat. Sesuai dengan ucapan Yesus. Bahkan tadi kita sudah membahas apa yang diuraikan, seorang perempuan Kanaan malah disebut anjing. Nah, sekarang saya ingin ke Anda. Percayakah Anda kepada Yesus yang mengatakan, "Aku ini utusan Bapa hanya kepada domba sesat dari umat Israel"? Percayakah Anda kepada Yesus dalam hal tersebut? Jawab. Silakan dibuka mute-nya, Bang El Tarigan. Bang El Tarigan, mute-nya dibuka. Oke, udah dengar? Oke. Terima kasih saudaraku. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Bang Juma udah saya jawab awal dalam prolog saya, bahwa kami percaya firman Tuhan, yang kami tidak percaya pemahaman Bang Juma itu sendiri. Saya udah terangkan panjang lebar. Nah, kemudian yang menarik lagi,
Bang Juma berkata, dia mengutip Yohanes 3:16, yang bunyinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu dia klaim bahwa orang-orang Islam masuk surga dong karena dia percaya. Padahal Islam sendiri yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukankah ini cocokologi? Nah, artinya ada Jawab pertanyaan saya, Bung. Percayakah Anda? Di situ. Ya, artinya tadi udah saya jawab. Percayakah Anda Yesus yang mengaku kalau dirinya itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak percaya? Ya, tadi sudah saya katakan. Percaya atau tidak percaya? Ayat itu kami percaya. Nah, lalu kenapa Anda yang bukan Israel mengaku pengikut? Oke. Bolehkah saya katakan Anda pembohong? Bolehkah saya katakan Anda penipu? Bolehkah Anda saya katakan penyesat? Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tentu Bang Juma bertanya kepada satu ayat sepotong itu saja, baru menyimpulkan dari ayat yang sepotong. Padahal Alkitab itu bukan hanya satu ayat. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya pemahaman kami orang Kristen. Yesus itu memang benar-benar diutus ke tengah-tengah orang Israel dalam keadaannya sebagai manusia. Dia tidak pernah misalnya memberitakan Injil pergi ke Ethiopia, ke Arab Saudi, ke Eropa, kemana saja. Dia hanya diutus. Itu yang kami percayai dan kami imani. Kenapa? Diutus kepada umat-umat yang ada di Israel, di tanah Israel itu sendiri. Ya, terus hubungannya dengan Anda, kalau Anda percaya itu apa? Oke, saya lanjut. Belum selesai tadi, Bung Juma. Oke, itu ayat yang Bang Juma pegang, satu ayat itu. Tapi ada ayat-ayat yang lain menceritakan tentang misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Seperti Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Matius 28 berkata bahwa pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Loh, tadi katanya percaya kalau Yesus hanya untuk domba sesat. Kok sekarang jadi melempem kemana-mana? Kan sudah saya jelaskan. Apa Bang Juma nggak paham apa yang saya terangkan? Lah, Anda sendiri percaya kepada Anda yang tidak Anda percayai. Lucu kan? Oh, lucu. Kalau Anda percaya ucapan Yesus, berarti Anda harus bertanya, siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Bukan begitu kerangka pikirnya. Loh, tadi ucapan Yesus itu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Berarti kalau ada oknum yang mengatakan pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus lagi. Kenapa Anda menjilat ludah Anda sendiri? Ya, karena kerangka pikiran Anda jauh dari nilai-nilai pemahaman Kristen, saudaraku. Iya, justru karena Kristen lah yang mau dibongkar ini sebagai penyesat yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Kok jadi bingung ente? Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, kalau ada yang percaya Yesus diutus untuk di luar Yahudi, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Simple kan? Simple Ya. sekali. Lantas kenapa Anda masih mengusung satu pemahaman kerangka iman kepercayaan bahwa Yesus untuk bangsa lain? Walah. Ya, jelas dong. Walah. Artinya, yang mana yang betul? Yesus hanya untuk Israel atau Yesus untuk non-Israel juga? Mana yang betul? oke teman-teman dengarkan semua. Mungkin Bang Juma harus terangkan 3-4 kali baru dia paham. Oke. Silakan. Masih diberikan ruang ini bagi saya kan? Silakan. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Ya. Ayat yang Bang Juma share atau bagikan atau katakan itu benar adanya. Udah. Nah, itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia diutus kepada bangsa Israel. Nah, kepada bangsa Israel. Ya.
Yesus Percaya tidak Anda pernah kan itu? sabar dulu, Bung. Ya, saya akan terangkan. Ya, terlepas Anda nanti paham atau tidak, ini nggak masalah, itu nggak masalah bagi kami. Ya, nah, dia diutus ke tengah-tengah Israel. Buktinya dia tidak ada di Arab Saudi, di Mekah, tidak ada di Medina, tidak ada di mana saja. Ya, nah, pada saat dia diutus ke sana, ada orang yang datang yang di luar dari bangsa Israel. Sebenarnya kalau Anda lihat di situ, ya, bahwa bagaimana orang yang di luar yang disebut anjing yang Anda sebut tadi, itu sebutan sebenarnya, bro, di luar Israel kita ini senasib. Jangan Anda pikir kita nggak senasib. Di luar Israel ini kita senasib, kita anjing, kita dianggap kafir. Ya, jadi artinya, namun perempuan tadi diselamatkan karena imannya. Tadi sudah saya terangkan. Kok diselamatkan? Di mana Anda mendapatkan data diselamatkan? Disembuhkan anaknya. Aduh, inilah Kristen lucu kayak lawak. Anda ini menjilat ludah sendiri, sudah gitu Anda menambah-nambah dalil. Oke. Izinkan saya mengulangi lagi. Ya, selamat itu kan artinya luas, bro. Ya, disembuhkan, Jurus disembuhkan, gereja. dalam konteks itu disembuhkan. Artinya kan luar biasa itu orang yang tidak diutus ke dia, tapi karena imannya dia diterima. Nah, inilah kok diterima lagi? Apa lagi diterima, weh? Imannya, Bung. Imannya. Diobati anaknya karena wanita itu beriman Yesus hanya untuk domba Israel. Jangan kau tambah-tambah. Tadi katanya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, menambah-nambah, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup kekal. Udah. Oke. Nah, tapi karena keuletan kegigihan perempuan ini, Yesus sendiri akhirnya memuji dia. Sebagai anjing yang besar imannya. Bukan. Sebagai apa, domba? Dia. Memuji sebagai imannya, domba, saudaraku. Memuji imannya. Iya, memujinya karena dia sebagai anjing pun percaya kalau dirinya anjing dan percaya Yesus hanya untuk domba. Oke, saya terangkan. Maafkan kalau perkataan ini saya kasar sedikit, tapi bukan ada maksud-maksud. Silakan. Jikalau Bang Juma dan kita ini yang di luar Israel adalah anjing. Oh, jangan kami. Sorry. Yang percaya Yesus itu untuk dirinya, itulah yang disebut anjing, serigala. Kami percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka kami tidak binasa. Kami memperoleh hidup yang kekal. Ingat, Yohanes 3 nomor 16 itu untuk dunia. Kalau dunia percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka dunia tidak binasa. Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Islam tidak binasa. Kristen tidak percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Kristen binasa dan Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Itu Anda salah fokus lagi itu, saudaraku. Kok salah fokus lagi? Perhatikan, Yesusnya. Dengar. Sekarang begini. Yang mau dipercaya di situ siapa? Sekarang saya coba baca sekali lagi. Kita kan silakan Anda baca. Silakan. Karena begitu Yohanes besar 3. kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anda percaya Yesus itu anak tunggal Allah? Percaya dia adalah nabi satu-satunya yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Percaya? Pertanyaan saya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Saya percaya dia adalah hambanya satu-satunya yang diutus sebagai nabi penutup bagi Bani Israel. Dengar, saya ajarin. Anak Tuhan bagi Israel, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak adalah hamba Tuhan yang soleh, hamba Tuhan yang mukmin, hamba Tuhan yang muslim, yang berserah diri kepada bapaknya seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Baca itu. Jadi anak Allah artinya hamba Allah. Anak Bapa artinya hamba Bapa. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci.
Apakah Jangan Anda kau salah artikan. Yesus itu Jangan adalah kau Mesias salah Jemaah? artikan anak Tuhan seperti Dewa Zeus Hercules. Jangan. Jangan kau artikan seperti Krishna, Mitra, dan Horus. Jangan. Anak Oke. Tuhan bagi Yahudi hanyalah hamba Tuhan. Oke? Apakah Sampai Anda situ percaya paham? Yesus itu Nah. adalah Mesias Jemaah? Saya percaya dia adalah Mesias, orang yang Mantap. diurapi Tuhan untuk Bani Israel, Mantap, bukan mantap. untuk Kristen. Oke. Kembali kepada tema. Kita buka Kembali kepada Matius. tema. Diam. Kita buka Matius Diam. 28 Kamu diam. Kamu diam. Kalau kau tidak mau diam, turunkan. Saudara El Tarigan. Oke, Di bisa saya situ tanggapi? Tuhan Nah. memberikan sayembara. Siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, hambanya yang tunggal ini, satu-satunya nabi tidak seperti Musa ketika diutus ada dua nabi, Musa dan Harun. Yesus seorang diri, sama seperti Nabi Muhammad seorang diri. Yesus diutus setelah tugas Yohanes Pembaptis selesai. Dia datang kemudian sebagai hamba Tuhan yang tunggal di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil untuk Bani Israel. Kata Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada hambanya yang tunggal ini hanya untuk Israel, maka dia akan tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kebalikannya, kalau ada yang mengaku-ngaku Yesus itu untuk orang Kristen juga, maka dia akan mati binasa dan kekal di neraka. Itu dalil. Wah. Semangat kali Itu Bang Juma dalil. ini ya. Itu Luar biasa dalil, semangat. Bung. Luar Itu biasa semangat dalil. Anda, Bung. Luar biasa. Iya, makanya luar biasa. pakai akal. Sekarang begini, tolak ukurnya begini kawan. Yesus berkata, kan dia yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan yang lain, bapak-bapak gereja, orang Roma, Katolik, Belanda, bukan mereka yang harus dipercaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya itu, maka dia tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Karena dia memang harus dipercaya. Anda mengatakan percaya, tapi kepercayaan Anda itu adalah bohong, karena Anda masih menganggap Yesus diutus untuk Anda yang bukan Yahudi. Paham? Oke, Berarti bisa kepercayaan saya Anda kepada Yesus itu palsu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23, itu ucapan Yesus langsung. Silakan. Oke. Saya hanya pakai kerangka pikir Bang Juma aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya mengikuti kerangka pikir Bang Juma. Ya, Bang Juma mengutip ayat, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus ke tengah domba-domba orang Israel? Saya jawab percaya. Tapi ketika saya jawab, tapi kami juga percaya yang lain, maka disitulah Bang Juma langsung kasih komentar. Saya hanya tanya lagi, kerangka pikir Bang Juma sama aja. Apakah Anda percaya Yesus itu anak Allah yang tunggal? Kami percaya dia hamba yang tunggal. Tapi, astaga, ini nggak fair kali bro. Ya harusnya kalau Anda menuntut saya menjawab percaya, jawab percaya itu tidak. Saya tidak butuh penjelasan. Karena Anda pun tidak pernah mendengar penjelasan yang saya miliki. Silakan teman-teman. Ini saya dengar, ini saya dengarkan. Lihat kualitas debat kami dengan Bang Juma. Ini saya dengarkan. Nah, artinya ketika saya bertanya apakah Anda percaya Bang Juma, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah anaknya yang tunggal, jawabannya hanya percaya dan tidak. Hanya itu jawabannya, bukan saya tidak butuh Saya penjelasan. mengatakan saya percaya karena anak di situ sebagai hamba. Yesus berdoa, Yesus menghambakan diri, Yesus memohon, Yesus sujud, Yesus tekun kepada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia menghambakan diri. Saya percaya itu. Jangan kau giring saya menjadi Kristen beleng-beleng. Saudaraku, jangan kau giring saya menjadi Kristen dongong. Enggak begini. Jangan. Saya begini, izinkan saya sebentar. Saya berpikir sederhana aja. Dalam kekristenan, jangan dulu dipotong ya, bahwa tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak dipilih oleh Bapakku. Dalam Islam juga, tak ada satu pun. Itu ucapan Yesus kepada siapa?
sabar dulu. Artinya kita hanya berbicara. Saya tidak mengajak Itu Anda ucapan masuk Yesus Kristen. kepada siapa? Saya tidak Jangan pernah kok, mengajak Anda masuk Kristen. saudara, dengar. Ini Karena kita kamu diskusi. dengar. Karena kamu menganggap Yesus, karena kamu tidak percaya Yesus diutus untuk domba Israel, maka setiap ucapan Yesus kau anggap itu untuk kamu. Itu namanya beleng-beleng, bahlul dalam bahasa Inggrisnya. Paham? Ya. Silakan aja, saya tidak masalah. Silakan. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel. Seakan-akan dia berbicara samamu. Tadi katanya kau percaya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sekarang lu merasa kalau ucapan Yesus itu A, B, C, D, E itu seakan-akan untuk kamu? Sadar nggak tuh? Kata Tuhan, siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus hanya untuk Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda ke Dukcapil, diam. Anda ke Dukcapil, kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan. Anda ke Dukcapil, ganti agama Anda dari Kristen. Jangan ngaku Kristen, karena Yesus bukan untuk Kristen. Yesus untuk Bani Israel saja. Tapi kalau mulut Anda mengatakan, aku percaya, tetapi Anda masih Kristen, itu berarti Anda munafik, Anda pembuat penyesat. Oke, saya tanggapi. Silakan. Oke, teman-teman, baik yang Kristen dan Islam. Ya, Anda sendiri yang menjadi penilai, menurut Anda siapa yang konsisten dengan pendapatnya, tanggapannya. Ya, sebenarnya saya udah tahu bahwa ini akan terjadi kebuntuan, tapi nggak apa-apa. Kita ini mendewasakan. Kamu yang buntu. Nah, jangan jawab dulu, Bu. Ya. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Kau jawab aja dulu. Percaya nggak Anda kepada Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Israel? Percaya nggak? Sabar. Tadi udah saya jawab. Jangan dulu jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, itu nanti mendowngrade Anda sendiri kalau dengan cara demikian. Karena ketika Anda berbicara, saya dengarkan, bahkan saya minta izin dulu. Ya, selama Anda tidak kasih izin saya ngomong, saya tidak ngomong. Ya, karena saya tahu adalah etika dalam diskusi kita. Nah, jadi teman-teman, baik Kristen dan Islam, saudaraku semua, ya, kerangka pikir yang dipakai oleh Bang Juma itu juga yang saya pakai. Dia tanya, apakah Anda percaya itu untuk bangsa Israel, untuk domba-domba Israel? Saya percaya. Ketika saya jawab yang lain, dia katakan bla 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 bla. Ada tambahan bla bla bla. Kok kamu bilang katanya. Kemudian saya tanya sederhana saja, apakah Bang Juma percaya bahwa Yesus anak Allah yang tunggal? Percaya. Terakhir dia bilang percaya. Tapi hamba ini bla bla. Saya tak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban saja. Ya, jadi, itulah saudara. Dengar dulu. Diskusi itu, Bung, selain etika, yang harus dikedepankan itu akal. Bukan hanya beretika, habis saya ngomong, diam. Habis itu habis ente diam, saya. Bukan itu yang diminta netizen, yang diminta anak Indonesia itu adalah mencerdaskan mereka, bukan menipu mereka. Apa artinya diskusi dengan adab, santun, tertib, tapi yang diajarkan itu menggiring mereka untuk jadi gila. Kita diskusi elegan, bukan berarti saya setelah ngomong, Anda ngomong, setelah Anda ngomong. Tidak, tapi cakupan dari apa yang kita sampaikan itu benar-benar berbobot. Sekarang kalau Anda mengatakan saya salah, saya tidak konsisten karena saya tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kan saya sudah kasih kamu dalil, bonyok. Amsal 3, 11, 12, anak Tuhan itu hamba Tuhan, nyok. Kenapa Anda kemudian pura-pura gila di sini? Sementara Anda ingin berdiskusi dengan elegan, diskusi dengan ilmiah, diskusi dengan ilmu. Bahkan Anda mengatakan, silakan saudara-saudara yang menilai. Saudaraku yang baik, tapi tidak benar. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berarti hamba Tuhan itu anak manusia. Jangan kau pelintir makna yang sudah saya jelaskan kepadamu dengan data. Anak Tuhan bukan Tuhan.
Maria itu adalah manusia, melahirkan manusia, bukan melahirkan kambing. Jadi Maria melahirkan Yesus, Yesus anak manusia. Adapun gelar anak Tuhan karena dia adalah orang yang diutus Tuhan tanpa ayah, melainkan diutus karena kebesaran Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan karena dia intim kepada Tuhan. Baca Yohanes 8 nomor 29, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Baca kemudian kitab saudara di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, nomor 20, 21. Baca kemudian kitab saudara Yohanes 14 nomor 31. Baca itu semua. Yesus mengatakan, aku tidak dibiarkan seorang diri, tetapi Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Aku tunduk apa yang dia perintahkan kepadaku. Itu artinya dia hamba. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci. Jadi jangan kau menggiring Yesus Tuhan, anak Tuhan. Gimana saudara? Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan, dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, sudah selesai. Kapan Anda tidak percaya dengan itu, berarti Anda binasa. Anda mati kekal. Itu ucapan Tuhan. Katanya di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus harus dipercaya. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya atau tidak? Percaya. Berarti kalian siapa? Kalian bukan Israel. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri demi untuk ego dalam beragama. Saya ulang lagi. Percaya nggak Anda kalau Yesus itu mengaku dengan mulutnya kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Saya jawab. Ya, percaya atau tidak? Enggak. Nanti saya jawab dipotong. Enggak, saya tanya dulu. Percaya atau tidak? Oke. Saya percaya perkataan yang tertulis dalam Alkitab yang disampaikan itu. Oke, berarti Anda masih membiaskan, masih ingin memberi ruang kepada diri Anda untuk menolak pengakuan Yesus itu tadi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Kalau Anda percaya itu, kalau ada yang datang mengaku, aku Yesus diutus untuk seluruh bangsa, itu berarti bukan Yesus yang tadi. Karena Yesus tidak mungkin inkonsisten. Silakan Anda menipu. Menipulah dengan suka-suka, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saudaraku, saya bukan hanya soal etika, tapi soal akal. Nah, berbicara tentang akal, maka kita pasti memiliki persepsi yang berbeda. Namun saya pribadi menganggap saya tidak akan merendahkan akal Anda. Akal Anda tanggung jawab Anda sendiri kepada Tuhan. Bahkan saya tidak menghina apapun, karena bagi saya perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa, apalagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bahkan saya sebagai orang Kristen, ya, Anda tafsir semau Anda dalam tanda kutip, ya. Apapun yang Anda katakan bagi kami itu biasa-biasa. Ya. Namun bagi kami orang Kristen menerangkan yang kami imani itu sama saja membawa Anda kalau memang Anda mau dengar. Ya, saya tidak memaksa Anda Kristen apa istilahnya abal-abal Kristen itu. Silakan Anda pakai kosakata yang menurut saya tidak elegan di tempat ini kalau kita memang seorang akademisi. Ya, mari cerna kata demi kata. Mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini. Ganti. Ngapain Astaga. Ya udah, Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Jangan curhat, Pak. Aduh, jangan curhat. Ini bukan tempatnya curhat. Bukan tempatnya curhat di sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu sendiri. Oh, sok-sokan di sini. Wah, sok mau mengatakan sesuatu yang tidak rasio, seakan-akan rasio. Jangan mau sok intelektual di depanku. Saya berbicara dengan taraf paling terendah manusia.
Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, jangankan kalian, Islam pun mungkin tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa sesuai dengan strata pendidikan saya. Paham? Saya selama ini berbicara bagaimana saya bisa pesan saya itu masuk ke sanubari manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Kalau saya menggunakan secara ilmiah, saya ini, ya, saya juga ini pernah kuliah. Saya juga ini mahasiswa, mantan mahasiswa saya ini. Saya angkatan 98. Saya adalah seorang protokoler. Saya suka berorasi di depan pemerintah dulu. Jadi jangan kau benar, enggak laku bagiku. Ini kita sedang berbicara tentang keyakinan. Yesusnya berbicara, dan ketika Yesus berbicara, kata yang mensuplai ucapan, begitu besar kasihku kepada duniaku ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ayo, Bang Juma, Yesus kenapa nggak berkata, dibilang di situ Bani Israel? Loh, karena manusia boleh percaya, saya Islam percaya. Yesus Dunia itu memang, dunia, dunia Bang Juma, memang, jangan dunia. Kok dimatikan? Memang dunia minta. Kenapa nggak Bani Israel? Itu Dunia, dengarkan dulu Ibu, dengarkan. Gantian. Dunia harus percaya ucapan siapa? Ucapan Yesus kan? Dunia harus percaya kepada Yesus kan? Apa kepercayaan dunia kepada Yesus? Yang diajarkan Yesus dong. Jangan yang diajarkan Paulus in the gang. Jangan yang diajarkan Aten. Sabar Bu, sabar. Yesus hanya. Ya, itu ucapan Yesus Bu. Astagfirullahaladzim. Tuhan mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa di dunia ini, Islam kah dia, apapun dia, orang Yahudi kah dia, orang gila kah dia, orang apakah dia, orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, orang Makassar kah dia, orang Batak kah dia, yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini di luar Yahudi, kalau percaya, kalau percaya Yesus hanya untuk Israel, maka dia tidak binasa. Itu kuncinya. Tapi meskipun kalian mengaku-ngaku, aku mengikut Yesus, aku anaknya Yesus. Tapi kalau Anda diam, sedap. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada ucapannya, maka Anda minimal anak tiri, Anda anak palsu, Anda ini adalah anak sesat. Dunia harus percaya kepada Yesus. Mari kita teropong. Siapakah engkau wahai Yesus? Aku rasul utusan Tuhan untuk domba yang sesat dari Israel saja. Oh begitu ya. Jadi kita yang di luar Yahudi harus percaya supaya kita tidak binasa. Percaya bahwa Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Makanya dalam Islam umatnya tidak mengaku pengikut Yesus. Islam umatnya tidak mengaku domba. Islam tidak mengaku domba rohani, Yahudi rohani. Tetapi Islam mengaku Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Gantian, aku dulu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Udah Karena Bang kami Juma, memenuhi aku dulu. syarat. Udah Bang Juma. Nah sekarang pertanyaannya, percayakah ibu kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan. Yes. Awalnya betul. Sebentar. Awalnya betul. Ditambahin sang penyesat berbicara. Awalnya betul, ujungnya enggak. Berarti Anda tidak percaya. Kalau ada kata awalnya betul, tapi ujungnya tidak, berarti Anda nggak percaya. Bang Juma yang penipu. Sudah dibilang untuk dunia. Di mana Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Sebentar Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana? Matius 24 ayat 14. Sebentar kita bacakan Matius 24. Seluruh di mana dunia. Yesus?
Ayo, penipu lagi kau Bang Juma. Oke. Kau pretelan Nomor kita 14. Ya, Dengarkan. saya naikkan Ito, saya naikkan dulu, sebentar, Bang Kiki, saya ganti dulu. Dengarkan saya bacakan Matius 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengar, saya yang jelaskan, nanti Anda tanggapin. Oke, nanti Anda tanggapin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil yang dimaksud di sana bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Padale, bukan Pararang, bukan Kuclu, apa Injil bukan itu? Beleng-beleng. Apa yang Diam, disabarkan itu? Diam. Apa Injil itu? Jangan. Diam. Injil yang dimaksud Yesus. Diam dulu, saya jawab. Injil yang harus sampai ke seluruh dunia adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui lisan Yesus, lisan anak Maria, bukan lisan pendeta, bukan lisan manusia lain selain Yesus. Injil yang harus diberitakan salah satunya adalah ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Amin. Halilintar. Begitu. Jangan kau nambah-nambah, Bu Dani. Silakan Anda berbohong. Lanjut. Ya, gantian itu ya. Silakan. Aku dulu. Nah, oke. Tadi kan Bang Juma mengatakan Yesus itu untuk hanya Bani Israel. Kenapa Bang Juma bilang gitu? Karena Bang Juma anti Yesus. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati, yang setia kepadanya. Kenapa kami dikatakan pengikutnya? Karena kami percaya dia akan memberikan hidup yang kekal. Emangnya siapa yang memberikan hidup kekal? Bisa nabi, bisa utusan. Nabi-nabi itu ada yang mati, busuk di tanah. Nggak hidup dia, nggak bangkit ke surga. Lihat Yesusku, makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa di surga. Dan dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang nabi atau utusan? No. Itu adalah pekerjaan penguasa alam semesta ini. Mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu pekerjaan Tuhan Bang Juma. Bukan pekerjaan manusia biasa. Tadi juga Bang Juma sudah membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yaitu Yesus yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalian dicampakkan ke api neraka. Makanya ada ayat Quran surat 19 ayat 71. Umat rakmu, seluruh umat rakmu sudah menetapkan engkau masuk neraka, mendatangi neraka. Kami, jika kami percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bilang amin orang Kristen di ruangan ini. Adakah Kristen di sini? Saudara-saudara, anggap saja kita sedang mendengarkan orang gila ngomong ya. Giliran saya. Gini Bu Darni, jangan dengarkan guru palsu Bang Juma ini. Dia preteli Alkitab kita. Saudara Bu Darni, manusia pengikut Yesus palsu, dengarkan. Saya bacakan dalil. Anda pakai otak kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau Anda tidak bisa sembuh lagi, silakan Anda ke neraka. La ikraha fiddin. Yesus berseru kepada mereka. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika aku berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, umat Islam percaya itu. Sebab kami percaya Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami dan Yesus seia sekata. Oke? Maka Dia katakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Ente tidak percaya. Apa buktinya ente tidak percaya? Ente membaca pengakuan Yesus itu dan ente tahu kalian adalah orang Batak non-Yahudi, tapi ente nempel ke sana seakan-akan Yesus diutus untuk kalian. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia-manusia bahlul. Yang kedua, barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, dengar, kalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perkataanku apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bu Darni mendengarkan itu tetapi tidak percaya, tidak melakukannya, malah nempel-nempel sebagai pengikutnya. Data selanjutnya, barang siapa menolak aku, menolak, tidak menerima perkataanku. Barang siapa menolak aku, yang mana aku mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tapi Bu Darni tidak percaya itu, maka apa kata Yesus? Tidak menerima perkataanku. Ketika aku mengatakan aku hanya domba yang diutus kepada domba Israel saja, Bu Darni tidak menerima perkataan itu. Apa kata Yesus? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang kelak akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan datang. Diam. Sebelum bokong Anda saya sepak, diam. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dan dia akan berkata, hei manusia, aku ini utusan Tuhan untuk siapa menurut kalian? Sesuai dengan perkataanmu Yesus, kamu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, yang mengatakan itu tadi siapa? Saya yang mengatakan. Itu perkataanmu kan? Dan perkataanmu yang menjadi simbol penghakiman pada saat ini. Betul? Betul. Aku memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu pindah ke surga. Bu Darni dipanggil. Yang mengajarkan kamu untuk aku ini untuk seluruh dunia itu siapa, Rek? Nomor 449-nya dikatakan begini. Sebab aku Yesus berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi Bu Darni berkata-kata seenak perutnya saja. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk berkata, wahai anakku Yesus, aku utus engkau sebagai juru selamat bagi domba yang sesat dari umat Israel, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Saya menuntut sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Yesus bahwa dia hanyalah utusan domba di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Yesus berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tolong, nih, mumpung banyak yang menyaksikan. Bu Darni, Anda terlalu gigih mempertahankan kebatilan. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tuntut itu. Saya tidak akan pindah ke tema manapun dan saya tidak akan menanggapi apapun kalau Anda
tidak menunjukkan data. Yesus mengaku dengan mulutnya. Sebab yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Paulus, bukan Kristen, bukan gereja, bukan penatua, bukan penikmat perpuluhan. Tapi yang harus dipercaya supaya memperoleh hidup kekal adalah mulut Yesus. Tolong, di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Muslim benci Israel. Silakan, beneran nih. Tadi kan Bang Juma selalu bawa data dari Yohanes. Saya juga membawa Yohanes. Di dalam Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi sekarang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dia ini Yesus. Ya, samalah dengan ayat yang tadi. Ucapan Yesusnya. Matius 24. Dan Injil kerajaan akan diberitakan yang saya minta sampai ucapan ke Yesus. seluruh dunia. Karena yang harus dipercaya Yesus. Ingat, yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang Anda sampaikan tadi barusan itu adalah ucapan orang Farisi. No, yang saya minta ucapan Jadi kenapa Bang Yesus. Juma dari tadi membawa Ucapan Yesus. perkataan Yohanes? Ucapan Yesus. Tentu Yohanes dong menyaksikan. Tinta merah Dia itu menyaksikan. ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, memperoleh hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia? Mana? Rasul-rasulnya juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai ke ujung bumi. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang menyaksikan dong yang menulis. Gimana sih Bang Juma? Yang harus dipercaya siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Bang Juma Mana percayakah ucapan kepada Yesus? Hawariun Isa Al-Masih? Mana ucapan Yesus? Mana Bang ucapan Juma Yesus? percayakah kepada Mana Hawariun ucapan Yesus? Kalau dia diutus Murid-murid Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana? Kan itu Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus Bang Juma. Yohanes menulis, Yesus berkata. Itu. Iya, Sedangkan yang Anda bawa, semua yang disaksikan Yohanes. kata orang-orang Farisi. No, saya tidak mau kata orang Farisi. Saya mau kata Yesus. Karena kata Tuhan. Itu kan disaksikan Yohanes sewaktu 7. orang Farisi berbicara. Yohanes 7 berkata, Yohanes 3 berkata, Tuhan berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di situ siapa? Yesus dipercaya. Yesus. Dia adalah Tolong juru selamat. tunjukkan ucapan Yesus yang berkata, aku diutus kepada domba, kepada seluruh Ini kan umat muridnya manusia. yang berbicara ini, Saya tidak mau muridnya. Karena yang mau dipercaya Yesus. Islam juga dikatakan, yang mau dipercaya kepada Yesus. rasul-rasul. Saya ulang lagi. Yang mau dipercaya adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya menuntut ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Matius ini juga kan perkataan Yesus ini. Yang menulis muridnya juga Matius. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan hanya Bani Israel. Ucapan Yesus yang saya minta, Budarniku yang baik dan cantik. Iya Bang Juma, karena kan yang itu harus semua dipercaya. para rasulnya itu Bang Juma, para rasul. Yang Jadi kita harus- harus percaya yang harus- dong kepada yang perkataan harus para dipercaya itu adalah Yesus, supaya itu kita memperoleh belum hidup nggak ada yang aku dapat. kekal. Kalau perkataan Nah, nggak langsung ada dari bibir nggak ada, Yesus. saudara-saudara. Tapi murid-muridnya, nggak ada ucapan Yesus. murid-muridnya. Berarti ucapan Yesus. Ucapan Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel tidak boleh diruntuhkan oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan Kristen. Jadi Tidak boleh. rasul-rasulnya nggak Itu boleh ucapan dipercaya, Yesus. Bang Juma. Rasulnya nggak Yang dipercaya. harus dipercaya, yang harus dipercaya menurut dalil Yohanes 3 nomor 16 adalah Yesus. Yang harus dipercaya, yang akan datang menjadi hakim adalah Yesus.
bukan muridnya, bukan rasul-rasulnya, tapi Yesusnya. Maka saya menuntut, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka kalian memiliki data ucapan Yesus. Karena yang harus dipercaya Yesus. Di mana ucapan Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. No, dalam Lukas 1 nomor 33. Yesus diutus oleh Tuhan sebagai Raja untuk selamanya bagi Bani Yakub. Iya, Bang Juma, awalnya semua itu untuk Bani Israel. Awalnya sebelum Iya dong, sebelum nggak mungkin ajarannya awalnya dia datang ke Medan dilencengkan. juga pada waktu Yesus datang. Kata Yesus, Bang Juma ini. waspadalah kepada penyesat Enggak. yang datang Kita dengan pengikut, memakai namaku kita pengikut. dan Jadi, berkata, akulah makanya Yesus. disuruh disebarkan Injil, Waktunya Bang Juma. sudah dekat. Sampailah ke Medan. Injil Sampai yang ke Medan. harus diberitakan itu adalah Iya. Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas Ya, harus kami begitu, umat Kristen harus begitu. percaya silakan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira begitu. Ada Saya di izin dalam ibadah Alkitab, dulu. di dalam Roh. Silakan guru-guru saya yang ada di sini, saya ibadah sejenak. Yang pada intinya Kristen tidak mampu menunjukkan ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Padahal ucapannya jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Tuhannya, barang siapa yang percaya dengan ucapan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir Bang Juma bilang, sementara Quran surat 19 ayat 71 seluruh umat mendatangi neraka. Ya, kami di dalam Kristen Roma 8 ayat 1 yang di dalam Yesus Kristus. Yang 72-nya baca Bu Darni, yang 72-nya. Jangan Maryam 71. Tidak ada penghukuman atas pengikut Yesus jika kita benar-benar pengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Ya, gitu. Aku nggak mau mendatangi neraka. Mana mau aku mendatangi neraka? Ngapain pula Tuhan itu menyuruh mendatangi neraka? Ya, Ustaz Sugi, monitor Ustaz. Iya, sebentar lah. Nyocol saja Bu Darni nih. Semua Kristen Nggak itu ada juga akan komanya. digarami dengan api, Bu Darni. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Baik. Ya, silakan Ustaz. Pak Desugi mungkin lagi jauh dari perangkat ya. Orang Kristen tadi dengan Bang Yo katanya, ngapain diusir ke neraka? Seolah-olah dia tidak terusir. Sebenarnya Bu Darni, sudah sering kita ulang-ulang ucapkan, Ustaz Alif, suaranya Ustaz. enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Di situ tidak lepas dari orang Kristen. Bu Darni setuju kan? Semua, tapi ada orang Kristen yang dienyahkan karena tidak melakukan Pertanyaan saya, kehendaknya. yang diusir oleh Yesus di situ tidak lepas dari orang Kristen. Anda setuju? Iya, yang tidak melakukan kehendaknya. Bukan semua. Tapi ada yang di bawah jangan surga. ke bukan semua ada dulu. yang di bawah Jangan ke surga. bukan semua Kalian dulu. salah. Kalian memplesetkan Alkitab. Nggak, begini Memplesetkan Bu kalian. Darni. Bu Darni, mohon maaf. Iya. Jaminan pengusiran untuk Kristen itu ada dari Yesus. Jelas. Ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, itu tidak lepas dari orang Kristen. Artinya di sini sangat jelas. Bukan yang selama ini seluruhnya. Jangan dipelintir. Sebentar dulu. Di sini sudah sangat jelas dari Yesus atau ucapan Yesus bahwa orang yang akan diusir oleh Yesus sekarang terbukti di situ adalah orang Kristen. Jaminan. Selama ini yang sering digembor-gemborkan oleh Kristen, jadi Kristen percaya masuk surga, itu bullshit ternyata. Nah, kalau jaminan pengusiran dari Yesus itu ada nggak untuk orang Kristen jaminan masuk surga? Nggak ada. Yang ada jaminan pengusiran. Ada Roma 8 ayat 1. Oh, surganya Paulus. Kok surga Paulus? Paulus kan murid Yesus. Paulus Nah, kan ada yang ke dipilih Roma. langsung Yesus. Kalau Kan saya kalian bilang menolak dari bunuh Yesus. diri aja kalian. Kami Yang nggak mau saya bunuh diri. bilang dari Yesus. Dari Yesus itu sendiri, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen itu ada. Perikopnya ada, bunyinya ada.
Matius 7 dari 15 sampai 23. Itu kita bahas tidak lepas dari orang Kristen. Dari Yesus, jaminan untuk orang Kristen masuk surga itu ada nggak? Sejauh ini saya tidak temukan. Karena memang Kristen itu juga baru ada di atas tahun 40-an. Itulah baru disebut Kristen ketika Paulus melakukan perjalanannya ke Antioquia. Dan itu cemoohan dari mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus. Nah, tidak ada jaminannya dari Yesus, Bu Darni. Maka selama ini orang Kristen dengan bangga sering mengatakan, percaya Yesus mati di kayu salib ditebus dosamu, kamu masuk surga. Itu semua bullshit, nggak ada itu. Justru fakta pengusirannya itu ada. Silakan Bu Darni. Ada jaminan Yesus, dia mengatakan, aku akan datang ke dunia untuk menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus berada di kerajaan surga. Jadi dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya. Yang masih tetap setia akan hukum-hukumnya. Yang melakukan kebaikan dan kebenaran yang dikehendakinya. Itu nanti dia akan datang menjemput umat-umat yang percaya. Itu dia. Ada janjinya. Dia datang menjemput murid-murid dan orang Bani Israel. Sebagaimana kata Yesus juga di Matius 19. Matius 19 nomor 28 apa yang dikatakan oleh Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari ke-12 suku Israel itu yang akan dijemput oleh Yesus. Dan itu pun bersama dengan murid-murid Yesus. Anda itu bangsa mana? Yesus itu mainnya lokal, kesukuan. Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu cara geraknya Yesus. Itu target dakwahnya Yesus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Makanya tadi ketika dikatakan, kalian percaya atau tidak bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Kristen bingung untuk menjawab. Kenapa bingung? Kalau percaya kalian yang tidak termasuk. Kalau kalian percaya, pokoknya bingung lah kalian si malakama. Saya bilang tadi, jaminan pengusiran itu memang sudah ada, tapi jaminan masuk surganya justru tidak ada. Malah Yesus berkata, nanti Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan murid-muridnya. Berarti mereka waktu itu ketika Yesus di bumi ini yang mendakwahi orang-orang Bani Israel itu, terutama mereka yang menerima dan mereka yang membantahnya, itu akan dihakimi di hari penghakiman. Itu akan dihakimi bersama dengan murid-muridnya. Ente bangsa mana nggak masuk, Bu Darni? Dengar. Yohanes 14 ayat 3. Ini ya, orang-orang Kristen yang ada di 3000 berapa ini ya? Nih, Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kalian kan gak percaya Yesus Tuhan. Kalian dibuang ke neraka, mendatangi neraka pun. Nah itu. Jadi, dikatakan juga di situ, dan apabila aku telah pergi ke sana, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mau kalian mau percayai lagi? Kalian tidak ada berjanji seperti itu. Coba tunjukkan janji Allah kalian seperti itu. Datangkah dia menjemput? Tapi ada kulihat di dalam Al-Baqarah 210. Allah bersama para malaikat akan datang di awan-awan. Kalian juga akan datang di awan-awan. Cuman nggak tahu apa tujuannya kan gitu. Kalau kami di Kristen, Yesus bersama para malaikat akan menjemput kami. Dia akan datang di awan-awan. Itu azabnya, itu azabnya. Silakan Ustaz Arif. Bu Darni, coba kau lihat. Yohanes 14, itu kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa Allah? Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya kepadaku, kepada Yesus, sebagai apa? Sebagai utusannya. Itu sangat jelas perkataan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Bukan di rumahku, tapi di rumah Bapakku. Yesus itu sebagai utusan Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel. Sebagaimana tadi yang dikatakan di Matius 15, dia itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas kata Yesus. Makanya nanti ketika dia datang, ketika dia turun bersama dengan murid-muridnya di waktu penciptaan kedua kali, yang akan dihakimi itu dari ke-12 suku Israel. Ente itu seperti orang yang tergila-gila, leminho, lagi nembak pacarnya. Anda mendengarkan, melihat seolah-olah itu pada Anda, padahal bukan. Anda itu cuma angan-angan kosong. Makanya yang ada itu, yang jelas itu adalah pengusiran terhadap Kristen. Sekali lagi, jaminan pengusiran terhadap Kristen itu ada, yang tertulis di Matius 7 dari 21 sampai 23. Itu sangat jelas. Itu jaminannya loh. Kalau masalah masuk rumahnya Yesus, masuk surga, itu hanya angan-angan. Kenapa? Karena Yesus dengan tegas hanya untuk ke-12 suku dari Bani Israel. Itu ucapan Yesus berkali-kali. Silahkan Anda bermimpi yang indah-indah, jangan nanggung, silahkan. Sebelum Anda bangun dari tidur. Karena Anda bangun dari tidur, ternyata cuman garam yang ada, bukan daging. Begitu Bu Darni, setiap orang akan digarami, kata Yesus. Silakan itu. Yohanes 16 ayat 15. Yo. Apa katanya di situ? Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ada para nabi berani berkata kayak gitu? Nggak ada. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Bayangkan itu. Berani rupanya Musa berkata kayak gitu. Atau siapa lagi? Atau nabi teman-teman muslim. Berani berkata, segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Gak berani. Karena apa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, firman Elohim itu yang datang ke bumi menjadi manusia. Maka dia berani berkata, punya Allah itu punyaku. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena kalau dia sudah kembali ke asalnya, kepada firman yang benar itu, maka dia sudah berkuasa. Dia sudah kembali Assalamualaikum Ustaz Arif. Ke asalnya. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Alif. Assalamualaikum Juga Ustaz Bible berjalan. Ada rupanya para nabi berani menyediakan tempat bagi orang-orang umatnya. Ada, mana ayatnya? Tunjukkan datanya. Berani nabi mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Tuhan Yesus kami berada di surga. Lah itu Yesus yang lagi bicara, itu Yesus. Tuhan Yesus kami seorang berada nabi di surga. itu yang lagi bicara, benar. kok adakah gimana sih? Itu benar kata Yesus. Itulah Yesus yang lagi bicara, seorang nabi, hamba Tuhan, Ya utusan udah, Tuhan. sekarang kalian itu bertobat. Ya, Ikuti itu cuma Yesus supaya nanti dibawa khayalanmu yang kita ke surga. berlebih-lebihan. Seorang utusan Tuhan kau tuhankan. Makanya ketika Yesus Ada rupanya berkata, utusan kenapa dia berani diberikan menyediakan tempat di kuasa? surga. Ada. Gantian Bu Darni, gantian Bu Darni. Dia Aku kan belum selesai menyediakan kok dipotong. tempat di Gantian Bu Darni. surga. Dan tadi kan Anda sudah menginjili, sudah gantian dulu. Silakan, moderator sambil lalu saya. Silakan Ustaz Alif. Ya, padahal di situ sangat jelas. Yesus itu kan menyediakan tempat untuk para pengikutnya di surga. Surga itu milik siapa? Ya milik Bapa, milik Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lah di situ kata Yesus. Jadi gini loh, ada pemilik kaplingan, ada pemborongnya yang menyediakan. Nah, ente itu salah paham. Pemborongnya nanti ada siapa lah istilahnya, aku lupa, developernya, pengembangnya yang kerja di situ, pemborongnya Anda tuduh, Anda persangkakan dia itu pemiliknya. Itulah kesalahpahamanmu. Dia itu yang menyediakan buat para pengikutnya. Kan dia bilang, di rumah Bapakku, bukan di rumahku. Banyak tempat tinggal. Masih aja salah paham. Masa nggak paham kayak gini kalimatnya kata Yesus? Kenapa Yesus itu memiliki kekuasaan? Satu lagi, kata Yesus jelas kalimatnya di Yohanes 5:27, dan ia, Bapa, memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu anak manusia.
seorang anak manusia yang diberikan kekuasaan oleh Bapa. Namanya juga orang anak manusia yang diberi oleh Tuhannya. Ya tentu dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan pemberiannya. Itu Bu Darni. Ingat sekali lagi, jaminan pengusiran dari Yesus itu ada untuk Kristen. Jaminan masuk surga itu tidak ada menurut Yesus. Terima kasih. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Berani mengusir kelak manusia di akhir zaman? Karena dia Tuhan. Kalau Nabi sekelas utusan, sekelas hamba, nggak mungkin bisa mengusir manusia kelak di akhir zaman. Kalian aja yang salah paham, yang nggak mengenal Tuhan kalian. Makanya kasihan kalian dibuang ke neraka. Nah itu, maka dari sekarang mumpung Bu Darni penginjilan ini, dengarkan agar kalian itu ikut juga. Kita bersama-sama di dalam surga itu. Terus Yohanes tadi kan, Yohanes 14 ayat 15, aku akan datang menjemput engkau. Itu kan perkataan Tuhan. Mana mungkin sekelas hamba, sekelas manusia biasa, sekelas utusan, nabi apalagi, gak akan mungkin datang mau menentukan manusia itu selamat atau tidak, menjemput. Dia berani berkata, aku akan menjemput engkau Darni, katanya. Ya kan? Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah punya aku. Kenapa dia berkata? Suatu dia berkata seperti itu sebagai manusia di bumi. Karena dia tahu itu miliknya semua itu. Nah, itu ya, makanya dia yang menentukan. Yang menentukan penghakiman adalah siapa? Yesus. Makanya ada ayatnya Yohanes tadi, Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tapi seperti yang diucapkan Bang Juma tadi, aku datang bukan untuk menghakimi. Iya, waktu datang ke bumi bukan menghakimi Bang Juma. Bukan, gagal maning kalian lagi mengartikannya. Dia datang ke bumi, sewaktu datang ke bumi bukan menghakimi. Nanti di akhir zaman, maka dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan menghakimi dunia. Dikatakan juga di dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Itu membangkitkan dan menghakimi dunia, itu pekerjaan penguasa, bukan pekerjaan nabi, bukan pekerjaan utusan, bukan pekerjaan hamba. Nah itu aja kalian tidak mengerti. Jadi makanya Yesus berkata, kalau kalian tidak percaya aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, matilah kalian dalam dosa. Ini kalau nggak suruh berhenti, nggak berhenti-berhenti ini. Silakan. Sebentar, yang lain dulu ya, tempatku lagi azan. Iya. Ustadz Arif, monitor Ustadz Arif. Monitor, silakan Ustadz gantian. Ustadz Sugi lagi ini ya. Ya silakan. Diganti dulu. Oke, Bu Darni, saya lanjutkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif. Di sini yang ada adalah jaminan pengusiran daripada Yesus kepada Kristen, kepada orang yang bukan kepada Kristen ya, kepada orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan. Kan jelas sekali. Itu datanya secara literal di situ. Mereka yang berseru kepadaku Tuhan bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Hari ini karena Yesus, aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada aku, karena kalian membuat kerusakan. Bu Darni ini secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Adapun tentang jaminan keselamatan bahwa Kristen masuk surga, ya silakan Anda sebutkan datanya bahwa ada jaminan keselamatan kepada Kristen. Ibu Darni, silakan. Baiklah. Nah, kalian juga Bapak Ustadz Felix selalu juga gagal maning ayat yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan, dengar ya. Kita baca ya, Matius 7 ya. Nih, ini selalu kalian gagal maning selalu. Makanya kalian jadi salah. Baca yang dua-duanya. Jangan ya, yang mulai 21 dulu. 21 dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, katanya. Nah, jadi dikatakan Yesus, jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan ini juga nubuatan untuk ke depan, untuk seluruh umat manusia yang sambung aja percaya datanya Bu, sambung Yesus. langsung jangan berpitato dulu, langsung aja. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan bernubuat atas namaku. Ya, di situ dikatakan hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada aku. Mereka diusir. Sekarang saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam apa Kristen Bu Darni? Bukan gitu maksudnya, itu ku bilang kalian salah, tanya dulu. error. Di sini kan Maksudnya ayat. begini, dia mengatakan, mereka dengarkan yang dulu Bang berseru Felix. kepada Iya, biar Tuhan. ku terangkan ini Sabar dulu Alkitab Bu kami. Darni, sabar. Ya, Kita gantian. biar ku terangkan, salah. Bukan begitu Mereka yang maksudnya. berseru kepadaku Tuhan di situ bernubuat atas namaku. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripada aku karena kalian pembuat kerusakan. Saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu Bapak Ustadz. Arti ayat ini begini, dengar dulu. Dengar Pak Ustadz, Bapak dulu. Pendengar budiman dulu. Dengarkan guru mengajar. Dengarkan guru mengajar. Maksudnya di yang sini berseru Bapak, kepada Yesus Tuhan, jawab dulu. Islam apa Kristen Bu Darni? Jawab dulu jujur. Kalau sama saya harus jujur. Saya tidak bisa membiarkan Mbak Darni bernarasi kalau nggak jujur. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Silahkan dijawab. iya jangan dimatikan lah. Capek-capek aku Iya, ngomong. makanya kamu jujur Bu Darni, itu Darni jujur. Aku yang jujur, berseru dengarkan, kepada Pak Yesus Ustadz. itu Tuhan, Dengarkan. Islam apa Kristen? Bukan begitu artinya, makanya kalian Bukan error. begitu. Yang Bukan berseru begitu. kepada Yesus Artinya itu Tuhan, Islam Dengar. apa Kristen? Jawab Bukan dulu begitu lah, cara Darni. mengartikannya ini, bro. Saya tidak mau semua melepaskan orang, Ibu Darni walaupun begitu orang saja. Kristen, ini artinya. Saya dengar, tidak Pak mau Ustadz. melepaskan Ibu Darni begitu saja sebelum Ibu Darni Dengarkanlah aku menjawab. Tapi bertanya, aku menjawab. harus jujur. Saya tanya. Jadi sesuai kapan dengan aku mau ayat. menjawab kalau nggak didengarkan? Iya, oke, jawab. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu caranya. Kalau kau bukan begitu sih. Jawab dulu. Begejo Ustadz, begejo, aku makatai. Cik Jo. Habis kau. Yang berseru Cik Jo. kepada Yesus Tuhan, Mendukung Islam bahasa apa bata Kristen? kau. Aku Nah, menerangkan setan Alkitab. dengan Kuterangkan nama dulu. Yesus siapa? Ini Islam maksudnya apa di Kristen? sini, nggak semua orang. Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Alif, lanjut. Iya, makanya di situ tadi saya bilang tidak lebih dalam lagi. Kalian nggak Kenapa? kasih aku menerangkan loh. Boleh, habis ini boleh ya. Kok habis Di ini aturannya dari tadi aku menerangkan. Ya Terus sebentar dipotong. dulu, saya sudah kadung buka mic Bu Darni. Jadi begini Bu Darni, di situ kan jelas yang akan masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan yang orang berseru kepada Yesus Tuhan. Maka tadi pertanyaannya, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan itu siapa pelakunya? Tidak lepas lagi dari orang Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Bermukjizat, ngusir setan, pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Menurut Yesus, tepuk tangan untuk Yesus, silakan. Memang benar itu, tetapi kalian salah arti. Nah, maksud di situ pentingnya melakukan kehendak. Memang benar, tapi Elohim salah arti itu di gimana? surga. Bukan hanya mengaku sebagai pengikut Tuhan. Dengar ini. Bukan dia hanya mengaku pengikut Tuhan, tapi dia berzina, bercabul, mencuri, merampok, membunuh, semua melakukan kejahatan. Biarpun dia menyebut nama aku Tuhan, tapi kalau melakukan percabulan, perzinahan, pembunuhan, merusak bumi, itu akan kuusir dari surga. Itu maksud Tuhan. Yesus menegaskan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat ini juga menyoroti bahaya nabi-nabi palsu yang mengaku bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak melakukan kehendaknya. Itu maksudnya. Jadi bukan semua orang Kristen yang diusir, tidak semua. Kan katanya di sini gitu. Yang melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Tidak bercuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyebut namanya sembarangan, tidak menguduskan hari Sabat,
dan semua itu 10 hukum. Itulah kehendak Bapa. Gitu. Baik. Tidak semua orang Kristen yang akan diusir. Saya setuju. Tidak semua orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen yang sudah sadar dan mu'alaf itulah yang akan selamat. Tapi orang Kristen yang tetap bebal menuhankan Yesus, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Makanya banyak yang tersadarkan ketika dia tahu ajaran Yesus, dia lepas dari kekristenan menuhankan Yesus. Karena dia takut diusir oleh Yesus. Kalau kita kenal Yesus, dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya orang-orang Kristen yang dibuka akal dan pikirannya, dia ternyata memilih sebagai Muslim karena itu ajarannya logis dan memuliakan Yesus. Tidak berlebih-lebihan menyikapi Yesus, tidak itu. Jadi saya bisa terima pernyataan itu ketika orang Kristen itu sadar dari imannya selama ini salah, yaitu dia menjadi seorang mu'alaf. Karena mengimani dia sebagai utusan Tuhan, dia percaya untuk Bani Israel, dan dia tidak memanggil lagi Yesus Tuhan, tapi dia mengimani sebagai utusan Tuhan. Lalu tadi apa konsekuensinya yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat ngusir setan pakai nama Yesus. Diusir oleh Yesus. Berapa banyak orang yang akan diusir oleh Yesus? Banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan diusir oleh Yesus. Pantas kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu terbukti. Banyak itu. Kesimpulan ayat itu adalah ayat-ayat ini menyiratkan bahwa iman yang sejati harus diikuti dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Hanya mengandalkan klaim tanpa tindakan nyata tidaklah cukup. Itu maksud Yesus. Kau panggil pun dia selalu Tuhan, Tuhan, tapi di belakang kau munafik, berzina, bercabul, ganti-ganti istrimu, berganti-ganti suamimu. Itu yang tidak diinginkan, maka itu akan diusir. Itu dia maksudnya. Oke? Betul. Jelas. Manggil Yesus Tuhan aja bakal diusir, apalagi sampai berzina. Bukan gitu, salah lagi. Enggak. Apalagi berzina sambil pakai nyebut nama Yesus. Oh, Yesus itu gak bisa. Itu makin parah, makin kuat pengusirannya terhadap Yesus. Nah, itu bahayanya gitu. Lah, kok bukan itu lagi, gimana sih? Cuman ya begitulah Bu Darni, makanya saya bilang tadi teman-teman Kristen hanya selama ini tertutupi oleh doktrin. Tidak ada jaminan untuk Kristen masuk surga, itu nggak ada. Ini terbukti ya, terbukti. Dari lidah Kristen sendiri. Jaminannya melakukan kehendak Bapa. Siapa yang menyebut nama, memanggil Tuhan Yesus, tapi dia mencuri, berzina, membunuh, bercabul, apalagi menyembah berhala, menyembah Elohim di luar dari Elohim, apalagi coba Bu Darni, saya tanya. Bu Darni, mengingini milik sesamanya. Bu Darni, begitu dia, itu yang dikerjakan Yesus. Bu Darni, kehendak Bapa di surga, ada nggak memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Apalagi disembah di gereja di hari Minggu, ada nggak ajaran Bapa di surga itu yang diajarkan kepada Yesus dan Yesus ajarkan kepada muridnya? Ada nggak? Jangan menyebut hukum pertama. Jangan menyebut nama Tuhan Elohim. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oh ya, jangan ada padamu ilah lain, Elohim yang lain di hadapanmu. Itu yang berfirman Bapa di surga atau bukan? Itu tetap di situ. Ya, sebentar, pelan-pelan. Itu yang berfirman itu Bapa yang di surga atau bukan? Hukum Elohim yang di surga. Ya, Elohim. Lalu di bumi ada yang diilahkan, berarti nambah ilah lain di hadapan Bapa yang di surga, betul? Tepuk tangan tidak untuk ada. Yesus. Kalau di Kristen tidak ada ilah yang lain, tetap Elohim. Nah, itu kan menuhankan Yesus selain Bapa yang di surga, gimana sih? Wujud Yesus itu wujud Elohim di bumi, firman Elohim Yesus. Jadi nggak ada lalu kau tuhankan, berbeda. Lalu kau tuhankan. Memang dia Tuhan, penguasa. Berarti ada ilah lain selain yang di surga. Oh tidak, ilah lain maksudnya seperti di dalam
1 Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Si Budarni. Elohimnya Abraham, Tadi Ishak, kan dan Anda Yakub bawa adalah hukum setan. terutama. Nah, itu. Anda yang katakan, ya kan, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di Ilah hadapanku. lain di hadapanmu. Oke, Ya. baik, pelan-pelan ya. Nah, Bapa di surga berseru kepada Yesus, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus sebagai hamba di hadapan Bapa, betul? Betul. Nah, kalau ada yang mengilahkan hamba Tuhan, berarti menambah ilah di hadapan Bapa, betul? Iya, hamba maksudnya Tepuk apa? tangan Yesus untuk Yesus. ini kenapa hamba? Karena dia adalah firman Artinya Elohim tindakan itu. kalian Makanya menambah dia hamba. ilah di hadapan harus ada Bapa. keterangannya dong. Harus pakai keterangan. Lah udah. Harus pakai keterangan. Makanya di Apa? dalam perjanjian Keterangan lama apa? Elohim itu menyatakan diri kepada Musa melalui api. Kesemak belukar. Dan begitu juga di perjanjian baru. jadi Elohim semak-semak itu menyatakan mainannya ini. diri di dalam firman Elohim, yaitu Yesus turun ke bumi. Tetap Elohim kami satu. Nggak Sebentar, ada di Bu. luar dari Bu Darni. Elohim Abraham, Ishak, Maksudnya dan Yakub. ketika Tuhan menampakkan diri dalam nyala api itu Tuhan gitu. Ya jelas Tuhan, maka berseru datang melalui itu. Itu mah pemahaman Majus. Kayak mana sih Bu Begitu Darni di ini? dalam Taurat. Tuhan itu menampakkan tanda-tanda keberadaannya, bukan Tuhan itu jadi api. Wah, ini bahaya Kenapa kalian sangkal ini. perkataan Allah? Pantes. Allah berkata kita harus beriman Pantes kalau kayak kepada gini. Taurat. Tuhan Taurat menampakkan itu kitab diri Musa. dalam nyala api. Api itu maksudnya menandakan sebagai adanya Tuhan. Bukan berarti Kenapa Tuhan berubah kalian jadi api. melanggar Allah? Kenapa kalian Gimana? menantang Ada nggak Allah? Nabi Allah Musa? berkata, Ada nggak Nabi Musa menyembah api? berimanlah kepada Taurat. Ada nggak Nabi Musa menyembah api? Dia menyembah Tuhannya, bukan menyembah api. Api itu ciptaan Tuhan. Bahkan di Keluaran 3 itu dijelaskan. Malaikat Tuhan itu yang datang. Cuman beginilah teman-teman Kristen, saya juga bingung kadang-kadang. Terlalu kuat doktrinnya ketika masuk ranah diskusi, ketika dia bernarasi, bingung. Membela imannya. Sesuai dengan apa yang tertulis, tidak. Tapi sudah kuat doktrinnya di dalam pengajarannya. Makanya Bu Darni, kalau kita bahas jujur-jujuran, pemahaman iman Anda yang memahami tentang Tuhan itu berubah menjadi ini dan itu merujuk ke pemahaman paganisme. Paham para dewa-dewa. Itu yang sering kita bahas berulang-ulang. KPR 14 nomor 11, dalam pemahaman bangsa Yunani sudah mengakar di dalam benak mereka, Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kalau pemahaman orang Yahudi, pemahaman agama Samawi, ketika ada sesuatu keajaiban di bumi ini yang dilakukan oleh para nabi, itu bentuk kekuasaan Tuhan melalui dia. Bukan dia itu sebagai Tuhan. KPR 14 nomor 11, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu dalam bahasa Likaonia, bangsa Yunani yang sudah mengakar tentang paham dewa-dewa ratusan tahun sebelum Yesus ada. Konsep itu sudah ada. Makanya ketika Anda menggunakan bahasa Yunani, tidak lepas dari tradisi bangsa Yunani, maka itu diadopsi oleh Kristen. Kalau pemahaman Yesus nggak begitu. Tadi sudah dikatakan, Yesus diseru oleh Tuhannya sebagai hamba. Sekarang Bapa sebagai Tuhannya diseru oleh Yesus sebagai Tuhan. Orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda sendiri yang menambah Tuhan di dalam 10 perintah hukum Taurat itu. Anda yang melanggar, pantaslah Anda akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Sekali lagi teman-teman Kristen, tidak ada jaminan masuk surga untuk Kristen, tapi jaminan pengusiran dari Yesus itu ada, dan itu untuk Kristen. Itulah, Terima kasih, mempelesetkan tepuk tangan Bang untuk Alim. Yesus. Jaminan di dalam Kristen adalah melakukan kehendak Bapa. Itu, ya. Jadi makanya ada ayat di dalam Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Tapi kalau kalian di dalam Quran surat 19 ayat 71, umat mendatangi neraka. Nah, kalau kami nggak ada ayatnya seperti itu. Tapi kami Markus dituntut agar kami melakukan kehendak. 9:49, setiap orang akan digarami dengan api, Bu Darni, yang kata menyesat, Yesus. yang menyesatkan, yang digeramkan. Setiap orang, Iya, setiap orang yang orang. penyesat. Jangan lagi pelintir. Setiap Nah, orang yang Ya penyesat. udah, Bu Darni termasuk kalau gitu. Ini hal
pengajaran sesat ini ya, ini dia ya. Itu pengajaran sesat. Nah, itu akan digerami. Setiap orang akan digerami. Setiap orang kan. Setiap orang penyesat yang digerami. Orang yang di dalam kebenaran tidak digerami. Tidak ada penghukuman atasnya. Roma 8 ayat 1. Nah, itu dia. Luar biasa. Kalian aneh. Teman-teman muslim aneh kali kurasa. Kalian kadang membawa buku Yohanes. Tapi kalian juga menyerang dalam Yohanes. Tadi yang akan diusir oleh Yesus yang akan masuk ke dalam neraka orang Kristen atau bukan? Sementara tunggu dulu Bang Alif. Sementara Yohanes mengatakan Yesus itu adalah firman Elohim, makanya turun ke bumi menjadi hamba. Awalnya Yesus ini bukan manusia biasa. Makanya kalian tidak mengenal Elohim karena 12 hawariun salah satu Yohanes, hawariun Isa Al-Masih Yesus, tidak ada catatannya di kalian. Jadi kalian tidak mengenal siapa Yesus, makanya kalian menolak ketuhanan Yesus. Kami di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman Elohim itu menjadi manusia. Dan Lukas mengatakan Yesus adalah juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kalian menolak silakan, terserah kalian. Biar nanti datang dia penghakiman yang menentukan. Coba pelan-pelan Bu Darni ya. Memang saya percaya Anda tidak akan mengikuti akal sehat dan mengikuti apa yang tertulis. Kenapa? Karena Anda itu memang sudah mengusung konsep gereja, apalagi Anda aktif di gereja. Tapi kengeyelan Anda membuat jemaat di bawah yang awam itu berpikir. Saya tanya Bu Darni, sesuai dengan yang tertulis, kalau Yesus itu hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Anda setuju atau sepakat? Karena datang ke bumi sebagai manusia, maka dia menjadi hamba. Merendahkan diri dia datang. Ya, saya tanya Bu Darni, Yesus itu adalah hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Anda setuju atau sepakat? Ya, Yesus adalah firman Elohim menjadi manusia, maka jadi hamba. Ada keterangannya. Jangan kalian pelintir-pelintir. Justru yang saya tanyakan itu tertulis Bu Darni, ayatnya ada. Ya Allah. Manusia biasa. Di dalam KPR 3, Bu Darni, KPR 3 nomor 13. Ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub adalah ilah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Nah, kitab Anda mencatat Yesus itu hamba dari ilahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bunyi ayatnya ada. Betul. Anda itu mau setuju apa sepakat sebenarnya? Iya, tapi diterangkan dulu sama Ustadz Alif. Kenapa jadi hamba Yesus? Karena firman Elohim itu turun menjadi manusia. Bayangkan, firman Elohim yang berkuasa itu seharusnya dia berada di kerajaan surga. Menurut ajaran Yesus, seorang hamba boleh nggak dituhankan? Dia bukan hamba seperti kita manusia berdosa. Yesus firman Elohim. Yesus wujud Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Menurut ajaran Yesus, hamba Tuhan sama nggak dengan Tuhan? Jangan kau samakan dengan Yesus. Ya iya, Yesus itu dikatakan menurut Yesus. Hamba. Tunggu, Yesus dikatakan hamba karena dia datang merendahkan diri, datang sebagai manusia, turun ke bumi. Bayangkan, seorang penguasa turun ke bumi, Bang Alif. Dia bukan manusia berdosa macam kita. Mana seorang penguasa turun ke bumi? Sang Maha Kuasa tetap ada di surga, Bu Darni. Sang Maha Kuasa tetap ada di langit. Nah, Yesus firman ini Sang Maha Kuasa. Yesus firman. Yesus itu tunggu. Yesus itu kalimatullah dan rohulullah kalau kalian. Isa Al-Masih. Bukannya alam semesta ini juga dari kalimat Tuhan? Bayangkan itu. Iya, alam semesta ini juga dari kalimat Tuhan. Sekarang menurut Yang Maha Kuasa, Yesus itu adalah hambanya. Kan gitu. Anda tidak boleh menolak. Kalau menurut Sang Maha Kuasa, Yesus itu adalah hambanya, lalu ada orang mengajarkan bahwa hamba ini adalah Tuhan, melawan kehendak Yang Maha Kuasa atau tidak itu? Karena kalian tidak mengenalnya, makanya kalian menolak. Iya. Pertanyaan saya. Kan sudah kuterangkan berkali-kali. Yesus itu kenapa dikatakan dia hamba? Karena dia firman Elohim turun ke bumi, merendahkan diri menjadi manusia, setara dengan manusia itu, serupa dengan manusia. Turun dia, bayangkan. Dia hamba Tuhan. Nah,
jadi hamba dia. Tapi setelah kembali ke asalnya, Nah, kembali pertanyaan ke sang saya, Bu firman Darni, itu, dia bukan pertanyaan saya, Bu Darni, hamba Tuhan itu setara nggak dengan Tuhan? Iya, hamba yang mana sekarang? Hamba Hamba siapa Yesus, yang yang mana bernama sekarang? Yesus, hamba yang kudus. Yang bernama Yesus itu adalah dia adalah gelar Tuhan. Dia gelarnya Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Iya dong. Masalah generasi ini. Ya, harus pakai dalil, harus kita bawa semuanya. Jangan hanya satu Menurut saja. Yesus, hamba Tuhan itu setara nggak dengan Tuhan? Menurut Yesus. Tidak setara. Lah ini di luar doktrin, jawaban di luar doktrin akan cepat kelar diskusi. Tapi kalau berdasarkan doktrin yang kuat, maka akan diputar, dijilat, dicelupin, udah dimakan gitu ya. Jadi, contohnya Kan tidak mengenal gitu. Yesus ini siapa. Dia kan Pak Herman hamba di bumi. juga, Bu Darni. Iya, Pak dia Herman. hamba di bumi. Tapi Pak dia Herman bukan hamba bukan. seperti kita Kata Pak manusia Herman biasa bukan. berdosa. Dia adalah manusia dikatakan hamba karena turun dia ke bumi untuk datang bersama dengan ciptaannya. Nah, Makanya di dia dalam dikatakan kitab hamba. ada Ibrani 13 nomor 8. Yesus itu tetap sama baik dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, manusia atau bukan manusia? Iya, yang tidak berubah Iya, itu maksudnya manusia. Terima kasih tepuk tangan untuk Yesus. tujuannya yang tidak Manusia. berubah, yaitu keselamatan. Yesus Keselamatannya tetap- itu Yesus tidak berubah. tetap Dari sama. dulu sampai sekarang dia tetap juru selamat. Itu maksudnya. Manusia, Bu Gimana sih? Darni. Waduh. Oke. Berarti Anda setuju kalau Yesus itu manusia karena dia tetap sama, tidak berubah. Kan datang ke bumi sebagai manusia. Memang iya kami akuin itu. Lah iya, dia 2 tetap Yohanes sama 1. baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda sudah setuju manusia. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak manusia yang jadi Tuhan? Manusia berdosa mana ada jadi Tuhan? Berarti Yesus tetap manusia, Jangan benar. samakan Yesus. Jangan samakan Yesus yang lahir dari Roh Kudus itu. Anda beda. sudah setuju. Yesus Itu kalian salahnya. itu baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Dan Anda sepakat Yesus itu manusia. Sampai di bumi, selama-lamanya berarti dia manusia. Sampai selama-lamanya kembali Iya. ke kerajaannya dia. Sampai selama-lamanya manusia. Berarti manusia Di ini situ. tidak akan Makanya mungkin kalian berubah mendatangi menjadi neraka. Tuhan. Karena kalian menolak Yesus itu Tuhan. Makanya kalian ditetapkan rohmu mendatangi neraka. Karena Ini kalian Bu Darni menolak ini Yesus gimana itu sih? Tuhan. Bu Darni, Anda sudah setuju Yesus selama-lamanya tetap sama sebagai manusia kan? Bener nggak? Iya, turun ke bumi Nah. dia manusia. Kami percaya. Ya, sampai selama-lamanya. Saya tanya kalau gitu. Sampai detik ini, Iya, sekarang maksudnya ini, sampai sekarang ini. selama-lamanya dikatakan Sekarang anak ini. manusia juga. Iya, betul itu. Lah iya. Manusia, dia tidak berubah. Iya. Dia tetap Kan manusia. anak manusia akan datang di awan-awan. Kan tetap dia dikatakan anak manusia. Lah iya, udah kelar. Nah, Iya, ada tapi yang anak menuhankan manusia ini anak gelarnya manusia. Tuhan. Gelarnya Tuhan. Anak manusia ini gelarnya Tuhan. Oh, berarti Bu Darni menuhankan anak manusia. Gelarnya Yesus ini Tuhan, kata malaikat. Dikatakan di dalam Al-Quran, berimanlah engkau kepada malaikat. Malaikat mengatakan kepada Lukas bahwasanya Begitu, Yesus ini adalah Bu juru selamat Darni, Kristus Tuhan. Bu Darni menuhankan anak manusia. Tadi 10 hukum Taurat boleh nggak menuhankan yang lain selain Bapa yang di surga? Tidak, Yesus ini kan Tidak firman boleh. Elohim. Berarti Tetap dia itu orang sama. yang menuhankan anak manusia melanggar 10 perintah Tuhan. Tepuk Tidak tangan untuk melanggar. Yesus yang itu baik aku hati. dan Bapa satu. Kayak mana Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri, aku dan Bapa satu. Ini Kalau kayaknya kau Bu Darni ini ngomong asal bumi deh ini. matilah kau dalam dosa. Baru 1 detik berlalu udah berubah omongan. Itu. Karena tidak bisa kami mengikuti aturan kalian. Karena kalian antikristus. Kalian menolak Yesus Tuhan dan Di Juru dalam Selamat. kitab Mana Anda, mau coba mengikuti pelan-pelan lagi Bu arahmu. Darni. Bu Darni pelan-pelan Tidak ya. bisa pelan-pelan. Arahmu Oh, selalu enggak sih. mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Bu Darni, Oh, nggak bisa. Yesus itu tetap sama baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya.
selama-lamanya. Betul. Anda percaya dia Nggak ada manusia? berubah dia. Apalagi Anda berarti misinya percaya nggak berubah. sampai selama-lamanya dia manusia? Iya, anak manusia dikatakan Oke. dia sampai selama-lamanya. Betul. Dia akan Dia anak manusia Ah. sampai selama-lamanya. Oke. Iya. Saya tanya, yang sampai selama-lamanya anak manusia ini Tuhannya siapa? gelarnya Tuhan. Gelarnya Enggak, Tuhan. Tuhannya anak manusia ini yang sampai selama-lamanya siapa Tuhannya? Waktu dia berada di bumi ini, dia berdoa kepada siapa? Kepada keilahiannya, hakikatnya yang sebenarnya. Itulah Elohim. Bu Darni, anak manusia ini tidak pernah berubah selama-lamanya, tetap anak manusia. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya anak manusia ini yang tidak berubah selama-lamanya? Kalau sekarang berada di surga, dia kembali ke asalnya. Tapi sewaktu dia berada di bumi, kepada siapa dia berdoa? Kepada hakikatnya itu sendiri, yaitu Elohim. Nah, sekarang Bu dia di mana? Darni, Di surga. Anda Nggak ada, tadi dia sudah tidak Tuhan lagi. sepakat. Dia sudah kembali ke awalnya. Yesus, Bu Darni, Adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Bu Darni, Anda tadi sudah sepakat. Yesus Nggak boleh. tidak berubah. Nggak bisa ku ikutin arahmu, Bang Alip. Kau Jangan. itu anti Yesus. Kalau Anda Anti ikutin Tuhan saya, Yesus. Anda cerdas berarti. Makanya Anda cerdas, tidak mau bodoh. ikutin. Kalau ikut kawan, Lah iya, Anda bodoh. botol. Roma 4 Kalau nomor aku mau 10 kan? mengikuti Bang Alip, aku mengikuti Bang Alip. Yesus adalah manusia. Oh, kalau Sungguh ngikutin botol. saya Anda mau alap Bu Darni. Gitu Enggak lah. kan. Coba Aku tetap di pelan-pelan. sini. Yesus tetap sama baik dulu hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda percaya kalau dia itu anak manusia sampai selama-lamanya? Ya, datang ke bumi. Aku Oke, percaya baik. dia datang sebagai Pertanyaan saya, manusia. dia yang anak manusia selama-lamanya Tuhannya siapa? Sebelum dia menjadi anak manusia, siapa Yesus ini? Tanya Bang Alip. Oh itu jangan Bang Alip aja yang bertanya. Kok jadi aku sebelum? bertanya. Sesuai dengan Kok Yohanes jadi 1 ayat 14, sebelum menjadi manusia, siapa Yesus ini? Belum ada Yesus. Bang Alip. Yesus itu tetap sama. Kita move on dong, bahas ke depan. Jangan mundur ke Sebelum belakang. Yesus menjadi manusia, Yang dibahas ke depan kok kau tanya ke belakang? Siapa dia? Kita membahas Yesus. Sebelum Yesus Sebelum menjadi ada Yohanes 1:14 belum ada yang bernama Yesus. Yang kita sebutkan Ibrani 13 nomor 8 di situ dikatakan Yesus tetap sama baik dulu hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Bang Ali, Lah iya, Ibrani disitulah itu menyebut Bang Ali nama bawa Yesus. Ibrani. Aku juga bawa Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 3. nomor Yesus 8. adalah Wah. wujud Elohim. Wujud Elohim. Apa itu? Mau apa? Mana lebih hebat? Yesus wujud Elohim. Mau apa? Mau kau Jadi tolak wujud Ibrani 1 Tuhanmu ayat yang 3? ditampar itu. Yohanes 1 ayat 3? Apa itu? Nah, Yesus. enggak, jadi maksudnya wujud Tuhanmu yang Yesus adalah ditampar wujud dan Elohim. dipaku kakinya, tangannya. Iya nggak apa-apa dia datang sebagai manusia. Loh. Yang menampar itu kalian ini. Loh, kok jadi kami Para dituduh? yang menolak Yesus. Sebentar. Ya, termasuk. Maksud Anda, Kalian melebihi maksud dari Anda yang Kalian lebih dipaku, menampar yang Yesus digantung karena di kalian kayu tolak salib Yesus itu Tuhan adalah dan wujud selamat. Tuhanmu gitu. Sebentar Bu Darni. Iya. Yang dipaku, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang ditumbak, yang diludahi, yang digantung di kayu salib Itulah yang itu datang wujud sebagai Tuhanmu. manusia. Yang datang sebagai wujud manusia. Tuhanmu. Yang datang sebagai manusia. Jangan sesat. Berarti yang datang wujud sebagai Tuhanmu manusia sedang itu dihinakan gelarnya oleh Tuhan. ciptaannya. Gelarnya ya Tuhan. Yang disalib itu Mulai gelarnya error Tuhan. lagi nih. Bang Herman, Anda setuju Memang nggak? betul. Bang Herman, saya pengen tahu deh. Nanti otenya merasa dicuekin lagi. Kasihan Bu Darni nggak ngasih kesempatan temennya. Bang Herman, Anda dia setuju dulu. nggak? Oke, udah boleh. Iya, nggak setuju lah. Yang maha kuasa itu yang mengutus. Yesus kan bukan yang maha kuasa. Nggak mungkin lah. Namanya maha mulia. Bagaimana mungkin maha Waktu mulia disalib ditampar? dia bukan maha kuasa. Iya betul. Ya itulah, datang Pak, sebagai manusia yang bersalib. Akhirnya kan Bu Darni jadi pakai bahasa alien. Dia menyembah keilahiannya. Itu bahasa apa itu? Dia menyembah keilahiannya waktu di dunia. Kan nggak itu nggak ada dalam bahasa Indonesia kayak gitu.
kalimat. Bang Herman, Anda jangan waras Bang, nanti Abang Jadi dituduh Muslim Bang. menurutmu ada Tuhan Yesus, ada Tuhannya Yesus gitu, Herman? Maksudmu ada Tuhannya Yesus gitu? Baca itu. Waktu mau Bisa disunatkan. dikau Maka Tuhan kau Yesus dibawa kepada Tuhan. Kalian mualafkan dia ini, kalian mualafkan dia ini. Aduh. Kalau dia mengatakan Yesus ada Tuhan, mualafkan dia. Mualafkan si Herman ini. Berarti dia Islam ini. Siapa Mesias itu? Udah Islam ini dari sekarang kau Islam. Kalau kau Gini Bu Darni yang cantik dan ramah. Kalau seandainya Yesus bertanya kepada Musa, ya kan, kepada Petrus menjawab, engkau adalah Yahweh Elohim kami yang Maha Kuasa. Apa kata Yesus? Bodoh katanya. Gak pernah kau baca itu kitab suci itu katanya. Gitu. Jadi si Herman ini apa denomnya? Engkau adalah Mesias. Oh, Herman kau anak apa? Elohim yang Maha Tinggi. Mantap. Apa kau Herman? Tritunggal atau oneness atau unitarian apa kau? Dia itu minimal itu mengikuti yang tertulis, bukan menjelaskan doktrin di sini. Kutanya dulu, apa dia Tritunggal kah atau oneness? Kalau aku bilang Tritunggal kalau oneness percaya bahwasanya Yesus itu Elohim yang disalib. Kau apa, Herman? Ya bukan Elohim yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Kuasa lah intinya. Nah, kalaupun kau sebut Elohim Yesus itu ya nggak masalah, tapi itu bukan Elohim yang Maha Kuasa. Bukan yang Maha Kuasa, bukan Sang Bapa. Sekarang itu Herman apa denomnya Herman apa? Aku ini Tritunggal kah atau oneness kah? Atau aku nggak terikat denom, tapi kebetulan aku Lutheran. Kebetulan aku gerejanya Lutheran, HKBP, ya kan? Kalau kau tanya aku Tritunggal, aku nggak terlalu peduli. Gereja apa itu? Gereja apa itu? Itu gereja apa itu? Luther. HKBP. Enggak namanya. 5 tahun ke depan aja diskusi lintas agama di TikTok ini berjalan, saya yakin di gereja tinggal 1 jemaat antara pendeta dengan istrinya. Kalau botol nggak ada punya sadar. Iya, meninggalkan Yesus, betul. Kalau botol, yang botol yang keluar dari Kristen. Kalau dia cerdas, nggak akan mungkin meninggalkan Yesus Tuhan. Bayangkan yang datang aja menghakimi aja Yesus. Yang menentukan orang hidup atau mati Yesus. Mau kalian tinggalkan itu? Terserah kalian aja. Coba pikir. Coba renungkan Bu Darni. Coba renungkan. Apa renungkan? Yesus bukan yang Maha Kuasa, bukan Sang Bapa. Tapi kalian terus mengatakan dia Sang Bapa yang Maha Kuasa. Memang dia adalah sekarang yang Maha Kuasa. Kalau suatu dia saat sudah berada di surga. Kan kemungkinan besar kalian bisa diusir. Orang nanti hidup atau mati. Teman Muslim ini sadari. Dia orang akhir zaman Yesus. Dengar dulu Bu Darni yang baik, yang cantik. Kemungkinan besar kalian akan diusir. Hanyalah kalian semua pembohong. Aku tidak kenal kalian. Kenapa? Karena kalian tidak kenal. Siapa yang berhak mengusir? Kalian bilang Yesus yang Maha Kuasa. Tuhan atau Nabi atau utusan yang berhak mengusir kelak siapa? Tuhan atau manusia atau Nabi atau utusan? Siapa yang nanti mengusir? kalau dia udah selesai kasih ke yang lain ya. Di sini aku masuk asar. Enggak, Bang Herman. Aku tanya kau, Bang Herman. Yang mengusir nanti kelak di akhir zaman manusia, Tuhan, Nabi atau hamba? Ya, Mesias lah. Mesias Yesus. Aduh. Ya Tuhan kan, Tuhan yang mengusir. Tuhan dalam definisi KBBO, kalian. Besar bahasa Ya. Otet cakar-cakaran, Kalau dalam KBBI nggak bisa kau sebut Yesus Tuhan karena bukan yang Maha Kuasa dia. Lari benar nih. Cabur dia. Internal Kristen boleh kau bilang Yesus Tuhan, malaikat Tuhan, boleh internal Kristen, internal gereja. Tapi di sini ini Muslim ini berarti harus KBBI kita pakainya. Yesus bukan Tuhan. Pahami dong, berbahasa yang baik lah. Ya teman-teman yang ada di bawah, monggo dulu. Silahkan di follow saya dulu ya teman-teman ya. Ringan sekali follow akun kita yang ada di atas, yang dari Apologet Islam Indonesia. Silahkan Anda follow dulu supaya kita semuanya bisa buka data teman-teman yang ada di bawah ya, yang dari 2.200 mata yang memandang. Silahkan di follow dulu akun-akun yang ada di atas sembari di tap layar kencangkan. Kemudian di posting ulang teman-teman ya.
Semuanya ini Ustaz Arif. Bang Suma sudah monitor Bang Suma. Bang Bible Ustaz Sugi monitor. Oh, pada diam semua. Oke. Bang Cuk, selamat sore. Oke. Sore Bang. Iya, Islam apa Kristen Bang? Kristen, Bang Ucup Kristen. Oh, Kristen. Oten, apa yang mau dibahas? Mau bertanya tentang yang tadi dilanjutkan atau gimana? Tentang Matius 7, 21 dan 23. Di situ siapa yang diusir oleh Yesus ya pada hari akhir?
tidak ada sesuatu yang jadi ya. Nah, jadi firman itu adalah dia menjadikan segala sesuatu itu di dunia dan maupun di mana-mana ya. Oleh karena firman itu ya. Dan abang tadi udah mengakui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ya, Allah yang menciptakan bukan Yesus. Allah yang menciptakan bukan Yesus. Di mana ada Yesus di situ? Lewat firman enggak? Lewat firman enggak, Bang? Iya, Allah yang menciptakan, Bang Cuk. Kamu diam Coba dulu tanya ya. ke Pak Herman, Ustaz Felix, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Oke, Bang Herman, monitor Bang Herman. Ada nggak Yesus mencipta? Ini kan Bang Herman penonton ya. Dari 1.700 mata yang memandang, ini Bang Herman adalah Kristen. Saya tanya kepada Bang Herman. Bang Herman, apakah Yesus bisa mencipta? Silahkan. Nggak ada aku temukan di Alkitab Yesus mencipta. Ini Kristen Oke, Bang Herman. Ini Kristen yang saya jujur. tanya Bang Herman dulu, Bang. Iya, silakan Iya, Anda. Bang, saya mau tanya Bang Herman dulu. Ya, silakan Bang. Nah, saya tanya kepada Abang Herman dulu ya, Bang ya Herman ya. Abang Herman dengar dulu ya. Ini Abang Herman khusus Abang Herman ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan melalui firman itu, dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi ya. Jadi Allah berfirman, berarti lewat firmannya itu maka apa yang jadi ya. Berarti tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi. Benar nggak, Bang? Bang Herman. Salah Bang memahaminya. Begitu yang benar. Abang yang salah. Abang tidak mengerti kan? Di versi bahasa Inggris yang nggak ada begitu. Nah, gimana Bang Herman? Versi bahasa Inggrisnya Yesus. Semua diciptakan. Ada dulu Yesus diciptakan. Baru yang lainnya itu. Gitu. Haleluya. Lihat versi bahasa Yohanes Inggris. nomor 1 diterangkan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berdua dengan Tuhan. Kenapa berdua dengan Tuhan? Karena dia bersama-sama. Yang disebut bersama-sama itu minimal 2, Cak Ayu. Nih, nomor 2-nya kau baca. Apa yang dikatakan nomor 2-nya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya dia bersama-sama. Pada mulanya adalah 2. Nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk Yesus dijadikan oleh dia? Segala sesuatu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk Yesus? Karena di data nomor 14-nya, firman menjadi, berarti dijadikan. Firman dijadikan daging. Pertanyaan saya, awas hati-hati otakmu meledak. Apakah ketika dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus? Jawab. Silakan dibuka. Oke. Ya, itu satu esensi. Ya, silakan dijawab. Segala sesuatu apakah termasuk dagingnya Yesus itu diciptakan? Oke, baik ya. Bagus ini ya, bagus ya. Makasih Abang Zuma, bagus. Saya suka pasti bagus. Sama orang yang bisa memahami ya. Tadi Abang Zuma juga sudah membaca ayat ini ya. Abang Zuma juga membaca ayatnya tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Berarti Abang Zuma juga termasuk dijadikan oleh firman itu. Benar nggak Abang Zuma? Betul. Ya, iya. Termasuk Terus Yesus, termasuk Yesus dijadikan? Termasuk Yesus dijadikan? Iya, Abang termasuk Zuma kan Yesus udah dijadikan? ya. Termasuk Yesus dijadikan enggak? Sedangkan aku tadi mengatakan bahwa firman menjadi termasuk enggak Yesus dijadikan? Termasuk enggak Yesus dijadikan? Tadi adalah firman itu sendiri. Termasuk enggak Yesus? Jadi yang menjadi daging siapa? Oke, ya. Firman menjadi manusia. Dengar dulu Bang, Abang Zuma paham baik. Firman menjadi manusia. Artinya, firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana mungkin firman menjadi diri sekarang sendiri? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Lalu kenapa Abang Zuma udah mengakui bahwa firman menjadi manusia? Kan firman saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia?
Abang Suma dengar dulu. Abang Suma bertanya begitu. Kenapa Abang Suma tadi mengatakan bahwa firman menjadi manusia? Ulangan berapa kali saya harus melakukan pengulangan? Abang Suma dengar dulu Bang. Ya, kita segala sesuatu, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus termasuk segala sesuatu itu? Oh, dagingnya Yesus itu bukan diciptakan, tapi firman itu sendiri. Karena di dalam ini berarti salah dalil ini. Katanya segala sesuatu dijadikan. Berarti salah dalil ini. Bukan salah Bang. Malah firman Anda mengatakan dagingnya Yesus tidak termasuk. Tidak termasuk bagaimana? Kan aku tadi mengatakan firman menjadi manusia, berarti otomatis kita. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah termasuk dagingnya Yesus? Termasuk Bang, sebab firman-Nya itu menjadi manusia. Oke, berarti dagingnya Yesus ciptaan. Bukan diciptakan Bang. Bang, abang semua paham kan firman itu adalah menjadi manusia. Mana mungkin firman mencipta firman-Nya sendiri? Gimana? Saya ulang lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Benar. Dagingnya Yesus termasuk enggak? Yesus menciptakan atau kan salah Bang. Bukan masalah penciptaan di sini. Sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus itu juga termasuk dari segala sesuatu? Bang Zuma, kan aku mengatakan bahwa daging Yesus juga firman yang menjadi manusia. Otomatis tidak mungkin firman menjadi firman sendiri. Gimana Abang Zuma ini? Penonton dengar aja. Gak mungkin firman menjadi firman sendiri. Sedangkan Oke, baik. Saya ikut. Oke, saya ikuti kebotolanmu. Saya ikuti. Ketika Bang. Di sini kita dua argumen. Diam. Ketika Maria belum dilahirkan, diciptakan di bumi, dagingnya Yesus di mana? Daging Yesus, ya. Kita berbicara firman, berarti firman itu belum jadi manusia otomatis. Ya, berarti dagingnya belum ada. Berarti dagingnya belum ada. Ya iya, karena dia belum inkarnasi, belum menjadi manusia. Tepuk tangan. Sekarang untuk menjadikan agar daging itu ada, prosesnya gimana? Ya, maka firman itu jadi manusia sendiri, ya. Firman itu menjadi itulah yang saya tanya. Yang saya tanya. Ketika tadinya daging itu tidak ada, lalu menjadi ada, prosesnya gimana? Dijadikan daging atau tidak dijadikan daging? Nah, firman itu adalah perkataan. Perkataan itu menjadi manusia, ya. Berarti kita berbicara. Jangan manusia, daging, karena di situ sars dalam bahasa Yunani, daging. Bagus ya. Di dalam ini menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi kalau Abang Juma bertanya, saya tahu itu firman menjadi manusia. Maksudnya firman menjadi daging. Daging ini sesuatu yang tadinya ada atau sesuatu yang tadinya belum ada lalu kemudian ada. Firman menjadi manusia berarti sebelum dia berinkarnasi, firman itu. Apalagi itu makan nasi. Apa itu makan nasi? Kok ada bahasa seperti itu masuk dalam ajaran Yesus? Inkarnasi itu kan ajaran Romawi, pagan. Saya bertanya sederhana, sebelum menjadi daging, apakah daging itu sudah ada? Kan belum, tadi aku tekan tadi berarti belum. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Iya. Itu karena segala sesuatu itu akan tercipta. Pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, Anda sendiri mengakui tidak ada, lalu menjadi ada, itu apa namanya? Oke. Ya, menjadi firman yang menjadi manusia. Saya tidak mau tahu apa yang menjadi firman. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada.
lalu menjadi ada. Ya iya itu benar ada. Itu apa namanya? Pencipta Ya. atau ciptaan? Kan di sini segala sesuatu Kan di firman menjadi sini. manusia. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Kan dia. di Kalau abang sini coba bertanya pertanyaan begitu, saya, bagaimana segala firman sesuatu menciptakan firman yang sendiri? tidak Itulah logika. ada Ya. menjadi ada, itu pencipta atau jadi, ciptaan? Nah, oke ya kawan-kawan. Jadi, Dia oke ya bertanya kawan-kawan, ini, ya, dia bertanya dia ini, bertanya bahwa apakah oke firman menciptakan firman itu kawan-kawan, sendiri? orang Kalau dia gila bertanya ini begitu. ngomong apa teman-teman? Oke. Orang gila ini ngomong apa? Bukan Pertanyaan orang gila, saya, ya. segala Abang sesuatu, pikirannya nggak nyampe. segala Abang tadi udah sesuatu yang Ya. tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu ciptaan atau pencipta? Jawab tidak pakai gila. Oke. Ya, firman menjadi manusia. Menjadi manusia. Firman itu sendiri yang Menjadi manusia. Menjadi manusia. Otomatis Lalu manusia punya itu juga sakar. disebut dengan Lalu firman. menetek Ya. sama mamanya. Hei, pertanyaan saya, Kau tadi pertanyaan menyatakan saya. bahwa Hei, firman orang menjadi gila, manusia. orang Kalau gila firman itu menjadi manusia, penyembah, otomatis manusia itu penyembah juga makhluk. Dengarkan. Tadi Anda mengakui dagingnya Yesus itu tidak ada. Lalu ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Jawab, jangan pakai mutan. Oke, di sini kita berbicara bukan tentang penciptaan ya, tetapi firman Ini yang kita menjadi sedang manusia. berbicara Jangan mengenai muter-muter dulu Yesus kau, ya. itu ciptaan atau Iya, pencipta, koclo? Pertanyaan Iya, saya, kau dengar Yesus dulu. itu dagingnya tadinya tidak ada menjadi ada. Pertanyaan Oke. saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Awas mulutmu kerobek nanti kalau kau bohong. Jawab. Oke, tadi dia mengakui bahwa dia juga diciptakan oleh firman sehingga sesuatu dijadikan oleh firman. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Terus firman Karim. itu menjadi manusia. Saya La haula mengatakan wala firman itu quwata juga illa manusia itu billah. juga firman. Setan begitu kuat kau menyesatkan Dia tidak anak monyet mengerti, ini, ya. setan. Oh setan, begitu hebatnya kau menipu manusia satu ini. Jangan Pertanyaan panas dulu, Bang. Santai, saya, santai. Jangan saya panas, tidak Bang. panas. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Kenapa ada manusia Makanya, begini Bang, jadi santai. setan? Jangan panas. Pertanyaan saya sekali lagi, satu kali lagi saya bertanya ya, satu kali lagi. Tolong hargai ilmu pengetahuan, oke? Segala sesuatu yang tadinya Iya, tidak makanya jangan ada panas, Bang. menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke, kita ikutin ayat aja. Segala sesuatu oleh firman dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman telah jadi manusia. Otomatis manusia itu juga disebut dengan firman. Ya, itu. Terus abang semua pertanyaannya di mana? Pertanyaan abang semua lagi kenapa? Coba. Monyet, anak laknat. Kenapa kalian itu tidak mau merasa sedikit malu terhadap Al-Quran? Kenapa? Kenapa kalian harus menjadi penggenapan dari isi Quran? Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Orang-orang kafir laknatullah alaih berkata kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyok-nyang. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal. Mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim. Wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftirun. Dan mereka Kristen laknatullah alaih
benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib. Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging. Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf. Bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil. Tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi. Maria, iya paman, hamil. Bunting langsung kedebuk. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Langsung Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan sang firman yang nusul menjadi manusia. Kalau sang firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pengen jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah sang firman. Tapi tidak, Yesus berkata aku bukan sang firman. Yohanes 8 nomor 42. Aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus
Diterangkan di dalam kitab Filipi 2, 6, 7, 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya ahli tank. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya ahli tank. Imannya ahli tank itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai giginya, tai ngok-ngoknya, hidungnya, ee-nya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya. Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur, supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri. Maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ya. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku. Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele. Biar aku bisa penginjilan ya. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara? Bisakah kalian itu menggunakan akal? Sedikit aja. Sedikit aja kalian berakal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau. Bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang. Kali ini gue tugasin lo
turun pada bulan ke-6, lu cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain, Bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau, Gabriel. Lalu apa, Bos? Lu bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lu datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu, Bos. Kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya, Bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil, Dok. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Hah? Yang benar, Bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam? Tanpa ibu, tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya, Bos, lupa. Ya makanya jangan terlalu banyak kan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun. Turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3, Bos. Oh iya, bulan ke-6 ya, iya. Nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar. Diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh, bukan cuma hamil. Lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku? Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus. Maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi. Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian. Dicipta untuk kalian. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda. Dahsyat lagi. Itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu. Jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul. Tuhan punya kalam. Kemudian kalamnya berkalimah. Kalimahnya diantarkan malaikat. Malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil. Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Yang muncul pengikut palsu. Pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu. Kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin. Ketemu umat Islam nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya.
Inilah saudara-saudara. Ya, jadi kembali kepada tema tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat, ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada dua. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada dua. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada dua pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya Ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Hah? Gimana cara masuk? Gimana cara masuk? Kalau kau itu sudah daging, masuk ke saya gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging? Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang maha kuasa menghendaki, Roh Kudus berkuasa atas dirimu wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu, kalimat yang datang dari Dia sang Tuhan. Datang kepada Maryam. Kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Oh, Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus. Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus, datang mengaku Yesus yang membuat kepala manusia jadi gepeng. Yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe. Menjadi pedak ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu. Sehingga dia memaksakan, oh yang datang kepada kami itu Tuhan loh. Yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu. Dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2 Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel. Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6-8 itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim. Yang saya sampaikan barusan ini. Itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian,
para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Insyaallah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi besok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala. Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging berarti itu domba siluman. Ya. Jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba. Saya kira begitu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya sekedar meluruskan dan saya hanya guyon untuk anak-anakku yang muslim. Mumpung di tengah-tengah kita ada Kristen yang juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah buat kalian semuanya untuk tidak murtad dari Islam sebagaimana misi para misionaris, gitu ya. Hindari mereka. Kalau ada di antara mereka yang datang kepada kalian, bacakan ayatnya kalau Yesus itu akan mengusir Kristen di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu kalian hafal. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Tanya ke misionaris, Om, Tante, iya kenapa Ki nak? Kalau masuk mak nanti di Kristen, siapa yang kupanggil Tuhan? Kalau dia mengatakan Yesus, hantam langsung. Diusir kan tuh paling nanti. Apa di dalam Bible dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir? Ide malak-malakku jas saya tante. Tidak mau jas saya diusir. Terus tante. Kalau saya masuk Kristen kayak tante, terus ada saya mau bermujizat, bisa enggak? Kan kita anak Tuhan toh. Bisa gak kita bermujizat? Bisa dong. Lalu kalau kita bermujizat misalnya masuk mak ini Kristen toh. Terus ada orang gimpe kepalanya mau ku kasih bagus kepalanya kembali. Gimana caranya saya obati kepalanya yang gepeng itu tante? Pakai nama siapa? Bermujizat kan toh? Iya. Siapa nama ku panggil? Yesus toh. Bukankah di dalam kitab kita disebutkan yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus akan diusir. Jadi buat apa saya pindah ke Kristen tante kalau ternyata ujung-ujungnya saya diusir Yesus? Sementara posisi saya sekarang sudah Islam, saya percaya Yesus hanyalah utusan kepada Bani Israel. Sedangkan dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa Yesus diutus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya percaya tentu saya bukan domba Israel. Apalagi yang sesat dari saya bukan. Orang Bugis kah saya? Orang Makassar kah saya? Orang Madura kah saya? Orang Melayu kah saya? Orang Minang kah saya? Orang Sunda kah? Bukankah saya orang Israel?
Jadi ya saya percaya kalau dia hanya untuk Israel saja. Supaya dapat hidup kekal, tidak binasa, saya harus percaya dia hanya untuk Israel. Dadah tante, ke neraka jangan ajak-ajak, tante aja sendiri. Nah gitu ya anak-anak ya. Guyon aja, sampaikan seperti itu dengan cara guyon. Gokil kayak gitu supaya dia tidak tersinggung. Minimal otaknya yang berkarat itu bisa malu sendiri. Gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju Pak. Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Ada yang dibawa Gus Mendem, itu nama guru saya di Facebook. Kalau Anda sudah mulai waras, silakan naik. Saya tunggu habis Isya. Kita berhadapan di sini, head to head. Anda membawa nama guru besar saya. Silakan ente naik. Dia adalah guru pertama saya di Facebook ngajarin saya tentang materi kristologi. Gus Mendem, kamu pakai nama guru saya berharap ilmumu sama seperti dengan guru saya. Kau naik habis Isya, biar kuajarin kau bagaimana caranya mengeluarkan dedak yang ada di otakmu itu. Maksudnya ini versi Oten Guru dah? Iya, dia versi Oten. Dia make nama guru kita. Ya, kayak Paulus make nama Yesus. Oke, silakan teman-teman diambil alih, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasi Padang, dibuka mute-nya Pak Nasi Padang. Pak Nasi Padang Lezat. Pak Nasi Padang. Bang Erik ya. Silakan Bang Erik. Lanjut aja Bang. Lanjut. Halo. Ya, Insinyur Papua. Pak Pendeta. Halo. Ya silakan. Ustaz Alif. Ya. Maju Ustaz. Selamat malam. Iya. Bagus. Langsung saja. Selamat malam. Maaf baru buka mute tadi. Bang Suma bagus. Tapi saya Bang Suma. Bang Suma. Keren. Iya, Bang Nasi Padang saat ini sedang dalam proses belajar ini Ustaz Alif. Beliau dari Katolik. Tapi Maksudnya belajar bikin rendang. tidak mempercayai bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu yang bisa saya simpulkan dari ketika beliau itu setiap sering naik ke Komal ini. Silakan Pak Nasi Padang, mau ditanyakan apa? Oke, Bang. Kalau guru kami izin beliau ini ya, sholat maghrib di sana sudah masuk waktu maghrib, waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak. Oke. Selamat sore ya Bang semua. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Pak? Iya, nanti ini tidak ada Kristennya ya Bang. Halo. Ini sapa-sapa dulu. Oh, Bapak sudah bukan Kristen ya? Mantap, Masya Allah. Kapan Pak sadatnya Pak? Enggak, maksudnya tidak ada dari Kristen yang bisa mungkin menanggapi juga nanti kalau saya salah dalam penyampaian. Nggak ada ya. Oh, ini Pak Erik dan Pak IRK ini semuanya dari Muslim ya? Ini Pak IR kayaknya Kristen, Pak Ketua. Kristen kayaknya. Ya, halo. Oh, Bang kalau kita kenalan dulu kalau gitu, biar tidak paham. Iya. Islam Pak Kristen, Pak. Islam apa Kristen? Oh iya, ada Kristen. Kristen Pak. Oke, ada Kristen. Ini masukkan saja. Tadi pengamatan saya dari Bang Suma itu bagus orasinya, ceramahnya bagus. Cuma saya minta supaya beliau harus pakai data yang bervalid supaya jangan Bang Suma keliru, karena kami Kristen. Kalau Bang Suma sudah menghaji coba atau Pak, gini aja Pak, maaf, begitu. saya potong Pak, maaf. Apa yang bukan data yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi? Begini Bapak, saya ambil kesimpulan contoh dari Pak Dodi Tan ya. Beliau di ruang sekretariatnya. Bapak ngomongin Bang Zuma apa Kododi ini? Pak.
Jangan Iya, begini. kemana-mana, Pak. Maksudnya contoh. Saya ambil Enggak, contoh. bukan gitu. Itu dia pakai Narasi Belgia. yang baik dan benar itu kalau tadi Anda membawa nama Bang Zuma, ya contohnya yang mana tadi yang bukan data. Begitu diminta contoh, kenapa lari ke Dondi? Kan nggak nyambung, Pak. Maksudnya begini, itu salah satu contoh ungkapan yang konkret. Artinya begini, kami Nasrani, seandainya Bang Sumanya orasi begitu kan kami keliru. Kalau memang dia mau mengambil alih untuk ada kaum-kaum Nasrani yang mau memihak kepada Bang Suma, harus ada data-data valid. Tapi kalau dia hanya bahasa kasarnya congor, kasihan bagaimana Nasrani awam. Dia kan nanti otomatis dia keliru dan dia akan menolak Bang Suma punya orasinya. Itulah kalau Pak, Bang saya Dodi tanya kan Bapak, saya langsung dengarkan sekali. Bapak nih. Bapak mau ngoreksi di bagian Ya. mana yang mau dikoreksi? Gitu loh, Pak. Begini, selama saya mengikuti Bang Suma, yang dia terlalu signifikannya, terlalu orasinya itu ada di makhluk yang disebut babi, B2. Menurut kami, Nasrani, bukan menurut ya, Yahudi dengan Farisi tidak pernah, dalam Babelnya, perjanjian lama itu tidak pernah ada kata babi, makhluk yang disebut babi. Dan tidak pernah babi itu, tidak pernah dijadikan sebagai binatang yang haram. Aduh, ya Allah. Coba Bapak Bang Suma itu coba mengerti kata itu. Makhluk babi itu tidak ada di dalam ritus Yahudi. Imamat 11 Pak, nomor 7, di situ ada B2, di situ Begini, Bani itu haram untuk Ya Bani berdua Israel. itu, begini. Tidak ada Bani Israel yang ada kata di dalam Bible itu ada babi. Babi itu. Ya nggak ada lah, itu kan bukan bahasa Indonesia, Pak. Iya, tapi yang ada di dalam ritus mulai dari kejadian imamat, Oh, saya kejadian ingat keluaran Pak imamat, Arif. Ini bilangan. yang dipanggilnya insinyur tapi ya, saya ingat. Aduh, Begini, Pak, di dalam ritus ini itu saya, ada di imamat itu ya Allah. Kalau sama anak lembu Muslim, yang dipakai itu kambing, iya kambing dengan domba, yang dikatakan lembu makhluk biri-biri yang memamah biak, itu saja. Tapi kalau babi, otomatis dia tidak akan masuk di kurban persembahan. Aduh, Pak dengerin Pak ya. Perkembang biaknya bukan satu, Pak banyak. gantian Pak, Makanya gantian Yahudi dan Pak, Farisi. gantian Pak. Pak Iya. IR, tolong gantian. Yang dimaksud bahas Bang Juma itu kan yang teman-teman Kristen itu, teman-teman Kristen rata-rata pemakan B2. Anda makan B2 nggak? Pak IR, Anda makan B2 nggak? Halo. Anda makan B2 nggak? Iya, makan. Ya makan. Sementara Betul sekali. yang namanya Bani Israel itu disebutnya sebagai domba. Domba tidak makan B2. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam ajarannya B2 itu diharamkan. Bahkan di dalam Yehezkiel dijelaskan pemakan B2 itu haram masuk ke kota Kudus, ke Yerusalem. Itu nggak boleh. Pemakan B2 dan juga pemakan tikus. Yang dilenyapkan, yang haram itu yang tidak bersunat. Pemakan B2 dan pemakan tikus itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Di situ Pak, Anda pemakan B2. Maka Anda tidak layak mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Tapi mengaku pengikut, prakteknya mentuhankan Yesus. Gitu loh Pak. Tolong dipahami Pak. Anda aja narasinya malah bingung sendiri, menyalahkan duluan. Jelas ya Pak ya? Ya silakan Pak Nasi Padang gimana?
Oke, selamat malam. Ya. Silakan. Ini juga buat Bang Insinyur ya, juga semua yang di sini. Saya ada sedikit pertanyaan buat para apologet Muslim ya, bahwa di sini kan sering kita mendengar ya bahwa Paulus itu mengubah ajaran Yesus ya. Setelah saya pelajari, sepertinya pernyataan itu tidak terlalu benar. Nanti kalau saya sudah memaparkan, nanti silakan dijelaskan. Bahwa Paulus itu adalah tokoh Yahudi ya, yang saya pelajari dari Alkitab ya, dari Injil. Dia itu mempunyai otoritas yang luar biasa. Dia itu di kalangan Yahudi adalah dia orang yang cukup hebat ya. Dia mempunyai jabatan yang tinggi ya, bahkan di Roma dia mendapat 2 kewarganegaraan juga. Dia mempunyai wewenang dari para petinggi-petinggi agama Yahudi. Kalau mungkin majelis agama Yahudi itu mungkin kalau di negara kita mungkin semacam MUI lah gitu ya. Nah di situ Paulus itu kalau saya berpikir bukan Paulus yang mengubah ajaran Yesus, tapi Yesus yang mengubah keyakinan Paulus. Karena beliau adalah ahli Taurat yang kafah, yang tokoh ya. Bahkan orang Romawi juga memberi dia kehormatan sebagai tokoh. Nah, ketika itu Paulus dulunya adalah benar-benar dia orang Yahudi yang taat dan tokoh ya. Dia sangat membenci dari kaum Kristiani ya, karena dianggap sebuah penyesatan dari Yesus ya, sampai dia mendapat surat kuasa dari para majelis. Itu bisa dibaca di Injil ya, kisah para Boleh rasul. saya tanggapi dulu Pak, biar tidak kepanjangan. Saya selesaikan dulu aja ya Bang Alip. Boleh. Nanti Kasih batasan waktu ya. Oke, siap. Jadi dia adalah memburu umat Kristen, ya, karena umat Kristen itu bertentangan dengan apa yang Paulus yakini. Karena Paulus meyakini dia berpegang pada ajaran Musa, karena dia adalah tokoh dari Yahudi, dari pemuka agama Yahudi, yang dia juga mengharamkan babi, dia juga memperbolehkan poligami, dia juga ada memperbolehkan perceraian, juga mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa bagi nyawa. Tetapi kalau dia memang berniat bahwa dia untuk menyesatkan, dia itu sudah mendapatkan posisi yang baik sebagai orang petinggi agama Yahudi. Tapi ketika dia harus berjumpa dengan Yesus, yaitu dia berubah, dia terus menjadi yang dahulunya dia membunuh orang Kristen, dia justru menjadi orang Kristen gitu loh. Jadi dia berpihak pada orang Kristen yang dulu Poinnya, izin saya potong Pak Nasi Padang, izin saya potong. Saya dapat poinnya, tadi Anda katakan bukan Paulus merubah, tapi Yesus yang merubah Paulus, kan gitu? Betul, jadi bukan Paulus yang membelokkan ajaran Yesus. Baik. Saya tanggapi dulu ya, saya sedikit di sini. Saya belum selesai Bang, tapi silakan. Pak, kalau selesai nanti kita cepat kelar dong, langsung makan gimana sih? Jangan selesaikan semua lah, gimana? Potong-potong dulu. Oke. Baik, saya sedikit sampaikan dulu pernyataan Yesusnya ya. Pertama, ini pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yaitu, apakah serigala itu suka menerkam? Ya. Yesus tadi mengaku sebagai ahli Taurat, Yesus mengaku dari keturunan Benyamin,
Dan Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, dan Paulus banyak menyiksa para jemaat. Paulus serigala yang buas. Nanti dia akan menyamar seperti domba, pura-pura baik dalam pengajaran dan sebagainya. Oke, mari kita pembuktian perbedaan pengajaran. Sebenarnya banyak contoh, tapi saya izin ambil contoh di sini. Di dalam Yohanes 8, nomor 44 dikatakan apa? Menurut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Menurut ajaran Yesus di sini, iblis itu bapak dari segala dusta. Maka tidak ada kebenaran di dalam iblis. Tentu iblis ini yang dikutuk dan yang harus dijauhi. Tapi ketika saya membaca dari ajaran Paulus, saya baca, ketika ada orang pelaku dosa, maksiat dalam jemaat, apa kata Paulus? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kalau saya baca, menurut pengajaran Paulus di 1 Korintus 5 nomor 5, kenapa di sini malah iblis menjadi penyelamat orang pendosa? Bukan disuruh bertobat. Sementara kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Tidak ada kebenaran pada iblis. Menurut Paulus, iblis, manusia yang pelaku dosa, itu harus diserahkan kepada iblis, sehingga tubuhnya binasa, dan diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Anda setuju, Pak? Pelaku dosa, pelaku maksiat, diserahkan kepada iblis agar nanti rohnya selamat pada hari Tuhan. Anda setuju? Halo? Iya, Bang. Anda setuju dengan pernyataan Paulus di sini? Orang pelaku dosa, dosa dalam jemaat, ketika dia berdosa, bukannya disuruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa malah di sini iblis jadi penyelamat? Ini saya bukain datanya ya. Takut dibilang saya ngarang. Sementara tadi kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Ini dulu Pak, apa ini ajaran Yesus? Anda tadi katakan Paulus inilah yang dipilih oleh Yesus. Makanya Bapak tadi jangan dihabisin semua, takutnya besok nggak ada diskusi lagi kita. Sedikit-sedikit aja dulu. Oke. Ya, Bang. Anda bisa nggak membenarkan ajaran ini, Pak? Orang pelaku dosa di dalam jemaat, ketika mereka berdosa, bahkan di sini melakukan pencabulan dan sebagainya, katakanlah dia itu ahli maksiat, jual diri, PSK kayak gitu. Aduh, langsung dibatasi. Iya, Maka kalau menampilkan data emang seperti itu, Ustaz Adib. Pakai akun bodo baru, amat TikTok, udah terlanjur. Orang itu diserahkan kepada iblis. Anda setuju nggak? Harus pakai akun baru itu. Habis TikTok saya udah akunnya. Ini Bang, kemarin saya sempat mendapat ilmu dari Bang Bibel ya. Tapi saya turun dulu deh. Berjalan. Iya, mendingan turun aja Ustaz. Pakai akun yang baru. Saya pakai Bibel, saya mendapat pencerahan dari Bang Bibel Berjalan bahwa Injil maupun Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Jadi jika umat Muslim meyakini itu, tidak perlulah kita menggunakan dalil dari. Topi kebesarannya Ustaz Sugi. Ya kemarin kan seperti itu ya. Ya intinya gitu Bang. Mulai ini Bang Jalan kemarin beliau ada kepentingan terus langsung ada sedikit itu Bang. Seperti tadi saya katakan bahwa Paulus itu dia itu tadinya adalah orang Yahudi yang sangat taat ya Bang, bahkan dia adalah pemuka agama Yahudi gitu Bang.
Oke, saya Jadi kalau komentari dia ya. dikatakan dia Bentar, yang sedikit, menjadi Pak, ikut, Pak Nadi Padang. Sedikit. ya oke. Anda seolah-olah secara nggak langsung melarang kami pakai Bible untuk mendebat Anda. Iya kan? Karena itu kan palsu Bang, kemarin Iya, Bible iya. berjalan sampaikan itu palsu. Kalau saya pakai Quran, Anda percaya enggak? Silahkan enggak apa-apa. Anda percaya Silakan, enggak Bang. kalau saya pakai Quran? Saya memakai Bible tidak pakai dalilnya Bang, saya pakai ceritanya ya. Ya, saya Jadi pakai gini, Bang. kronologis ceritanya Bang. Memang bagi saya itu palsu. Tapi bagi Anda Bible kan nggak palsu kan? Saya percaya dengan itu adalah sejarahnya Bang. Nah, bagi Sejarahnya. Anda nggak palsu kan? Tapi kalau dalil-dalilnya ya, kalau dalil-dalilnya apa dari Kristus, salahnya? saya juga belum Lalu apa semuanya terima salahnya, sih Bang. Bang? Lalu apa salahnya ketika kita menggunakan data yang Anda percayai? Justru kalau saya pakai data yang tidak Anda percaya itu percuma, Bang. Itu percuma. Pakai data yang kamu percayai, itu paling bagus. Nah sekarang Saya Anda bukan tadi... percaya pada dalilnya ya Bang, saya cuma mengikuti runut ceritanya aja Iya, Bang. iya, runut ceritanya. Makanya ya. ketika Bang. kemarin Abang saya menceritakan kekejaman Allah terhadap orang Median, Abang juga sampaikan bahwa itu palsu, Allah tidak mungkin seperti itu. Nah dari situ Abang sudah sampaikan seperti itu. Kalau kita balik lagi ke Bible yang palsu, Bible yang palsu maupun yang Injil yang palsu kan berarti nanti kalau ada perdebatan lagi ketika Abang bisa saja berkatakan bahwa itu dari yang palsu, tapi di lain saat Abang juga bisa memakai dari Bible dan Injil. Iya, gitu, kan Bang. sudah saya terangkan tadi Bang, tidak mungkin saya